bertemu langsung dengan saya, pribadi saya, tubuh saya, meskipun nggak langsung. Ini yang saya utus suara saya saja. Tetapi ya itulah, suara itu adalah saya, bagian diri saya, dan itu adalah Gian, seperti itu. Jadi seperti itu juga dengan ketuhanan daripada Yesus itu sendiri. Jadi kami mengimaninya ya berangkatnya dari yang tadi kita sudah bahas tadi terkait dengan Yohanes tadi. Jadi kalau begitu terkait seperti apapun orang di luar keimanan Kristen mengartikan firman itu, tetapi kami mengakui bahwa firman yang diutus oleh Allah itu adalah memang bagian dari pribadi Allah itu sendiri tadi, yang telah menjadi manusia itu, salah satu 3 pribadi itu. Dan bukan hanya firman itu saja nanti yang akan diutus untuk menyelamatkan manusia. 2 pribadi itu pun juga diutus. Pribadi yang satu lagi itu Roh Kudus inilah yang akan menuntun, mengajari, membimbing. Oke. Udah cukup ya. Sekarang aku tanya Bang. Ini mungkin setelah ini saya turun sholat zuhur. Oke, terakhir saya tanya semuanya. Jadi menurut Anda firman itu sama dengan esensi Tuhan sendiri? Kalau ketika Anda mengatakan bahwa inilah suara saya, kemudian saya pendengarkan, kalau Anda mendengar, kemudian Anda bisa mengenali saya dengan suara. Jadi kalau saya bertanya kepada Abang, apakah firman itu sama dengan esensi Tuhan gitu maksudnya? Izin sebentar, Bunda sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Andi. Kalau Tuhan itu kan Bang, Salam. Kalau Tuhan itu kan bukan pribadinya ya, bukan ya. Tuhan itu kan sama seperti status ya, sama seperti kayak presiden ya, atau kemudian kata manusia Tuhan, presiden. Iya kan, itu kan status. Kalau pribadi itu kan ya Allah kan. Begini Bang ya, sebenarnya ada yang salah Bang kalau dikatakan Yesus berasal dari firman. Sebab Yesus memang berasal dari firman. Bahkan bukan hanya Yesus yang berasal dari firman, Bang. Segala ciptaan berasal dari firman, yang berasal dari Allah. Justru firman itu bukanlah esensi Tuhan itu yang wujud menjadi manusia, Bang. Yang disebut Yesus. Ini saya lebih tegaskan lagi, Bang. Karena kenapa? Anda selalu menganggap firman itu adalah esensi Tuhan sendiri. Kalau menurut saya salah, Bang. Karena firman tidak harus tidak harus identik dengan Allah itu sendiri. Karena sudah dikatakan firman adalah perkataan, ucapan. Jadi di sana kita bisa bedakan Bang antara esensi Tuhan dengan ucapan Tuhan, ucapan Allah gitu loh. Itu bisa bedakan Bang. Berkata-kata berarti ada yang keluar kata-katanya dari esensi sesuatu yang tidak nampak Bang. Yang tidak bisa dibahasakan seperti apa bentuknya. Cuma yang bisa didengarkan itu perkataannya. Makanya itu yang diambil oleh Yesus. Menjadi pelajaran. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang aku sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah yang didengar oleh Yesus. Tapi tidak melihat wujud. Karena Yesus dia mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa dilihat dan suaranya pun nggak bisa didengar. Nah gitu Bang. Silakan Bang Andi dilanjut. Saya mau turun salat Bang. Lanjut Bang. Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Lanjut Bang. Saya mau turun salat dulu sebentar. Iya, saya tanggapi Bang ya. Ya, dilanjutkan. Kalau mau samakan ketika penciptaan manusia itu berbeda dengan kemanusiaan daripada Yesus. Karena dalam Matius pun itu juga dikatakan bahwa Yesus yang adalah firman Allah itu dikandung dari Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri jelas berbeda dengan manusia. Kemudian ayat-ayat penguatan yang lainnya pun, kalau kita mau mengatakan bahwa Yesus itu murni manusia sama seperti kita ada mulai dari hitungan dari bayi, ya berarti sebelum ada di kandungan kita nggak ada kan, kira-kira seperti itu. Tetapi Yesus tidak. Ada kitab yang menuliskan bahwa, dan itu perkataan Yesus sendiri, bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi itu sangat jauh sekali kalau kita mau menyamakan dengan kemanusiaan kita. Artinya posisi kita sama dengan Yesus itu jelas jauh sekali. Kita ada dimulai dari hitungan 0 ataupun hitungan 1 detik ketika ada dalam kandungan,
itu kita ada. Di luar, sebelum itu kita memang belum ada. Itulah manusia. Itulah Oke. manusia yang seutuhnya. Tapi Oke. kalau Yesus kan tidak. Yesus Oke, itu Pak Gian, belum dia ada di kandungan pun, Pak di Gian, kandungan Maria, dia sudah ada. Pak Silakan. Gian. Apa bedanya kita dengan Yesus, Pak? Beda dong, Bang. Kalau Bedanya apa? Yesus ada bukan dari hubungan biologi suami istri. Baik, baik. Yesus Ya udah ada, dijawab, tidak udah. Sperma Karena- itu tidak terkait dengan sperma. Ya udah dijawab. Bedanya karena dia, Bunda Maria tidak punya suami waktu itu. Kan itu aja bedanya kan. Anda udah jawab toh. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus sudah ada ya Bang ya? Silakan Bang. Sudah ada bersama-sama dengan Allah. Oke, sudah ada. Kedudukannya Yesus sebagai apa Bang waktu itu? Hakikat Allah, keesaan Oh, Allah. hakikat Pribadi Allah. ya. Ada 3 pribadi, Bapa, Anak. Anak inilah adalah Saya nggak firman nanya, Roh Kudus. Bang, sebagai apa Yesus di waktu belum dikandung Maria? Sebagai apa dia? Sebagai salah satu pribadi Allah, Tritunggal, Oke, baik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, baik. Terus kemudian Yesus ini anaknya Bapa atau anaknya Maria? Di dalam kemanusiaan, Yesus anaknya Maria dalam Anaknya kemanusiaan. Maria. Karena Baik. Allah memakai rahim Maria. Baik, cukup. Udah dijawab. Kira-kira mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Yesus duluan ada. Di dalam Yesus duluan keilahian. ada, Di cukup. dalam kemanusiaan, Maria duluan ada. Di dalam Loh, yang mana yang benar nih? Yang mana yang benar? Keduanya benar. Di dalam keilahian, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Baik, baik. Yang menciptakan Maria siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Dan Yesus juga, karena itu ada di dalam diri Allah. Baik, baik. Jadi Yesus yang menciptakan Maria juga ya. Ada 3 pribadi di dalam diri Allah. Bapa, Saya nggak Anak, nanya, saya cuma nanya Yesus kok. Yang enggak. menciptakan Maria Yesus atau bukan? Abang kan bertanya suka-suka abang. Jadi saya menjelaskan pun juga nggak boleh abang batasi. Harus menjawabnya hanya ini saja. Enggak, saya hanya bertanya tentang Yesus loh. Iya silakan. Anda bertanya apa? Ya oke, baik. Diulang. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Yang menciptakan Maria manusia, bukan hanya Maria manusia. Itu adalah Allah. Tetapi di dalam diri Allah itu ada Yesus. Saya nggak nanya yang lain, saya cuma nanya Yesus loh. Itu jawabannya. Anda nggak boleh membatasi. Nggak boleh membatasi. Itu Loh, saya jawabannya. membatasi pertanyaan saya, bro. Anda kalau membatasi jawaban saya berarti Anda mengingini apa yang ada dalam pikiran Anda. Coba simak pertanyaannya, sederhana nggak nih? Pak Gian, coba dengarkan pertanyaan saya. Sesuai dengan statement Anda loh. Ini iman Anda loh, perkuat dong. Iya. Ya sekarang dengarkan baik-baik. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Silakan. Saya cuma nanya Yesus ya, nggak nanya Oke. yang lain loh. Silakan. Iya. Iya. Iya, sebelum kelahiran Yesus ya, Yesus yang menciptakan Maria. Ya iya gitu dong jawabnya, selesai. Iya. Udah dijawab. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Tapi waktu itu Yesus belum jadi anak Maria toh. Iya, sebelum dia datang dalam rupa manusia. Oh, jadi calon anaknya Maria menciptakan Maria dulu gitu. Betul? Dia dalam keilahiannya. Iya. Jadi yang menciptakan Maria bakal menjadi anak Maria kan gitu. Betul, di dalam keilahiannya. Nah itu. Jadi Yesus ini menciptakan Maria dulu. Kemudian Maria setelah cukup umur, ya, kemudian yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam kandungan Maria. Betul? Iya. Salah lagi. Tidak, saya nggak ada bilang salah. Abang jangan menjawab kalau yang bukan saya jawab. Diskusi Kalau gitu itu- saya ulang dulu. Saya ulang ya. Iya. Apakah benar Yesus menciptakan Maria dulu? Setelah Maria cukup memadai untuk mengandung, masuklah pencipta Maria ini ke dalam rahim Maria. Betul? Betul? Konsepnya nggak boleh seperti itu. Pada Yang mulanya dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria siapa? Iya, konsepnya begini. Allah Ya, coba. pada mulanya ciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa inilah berketurunan Saya sampai enggak, ke saya enggak membicarakan Adam loh. Saya cuma antara Maria dan Yesus loh. Ya, Maria kan kalau mau ditarik urutannya itu kan sampai di Adam dan Hawa pertamanya. Jadi nggak Maria- ada. Nggak ada. Maria ini diciptakan. Jadilah Maria tidak ada. Yang pertama dibentuk sekali dari tanah itu adalah Adam dan Saya Hawa. enggak nanya Adam loh.
Maria ini diciptakan atau tidak? Maria diciptakan atau tidak? Ya diciptakan. Ya iya, yang menciptakan Maria siapa? Ya Allah, di dalam pribadi Allah itu ada Yesus. Bukan Yesus, Yesus kah yang menciptakan Maria? Mau dikatakan Yesus juga iya. Dia. Jadi yang menciptakan Maria adalah Yesus. Iya. Yang dikandung Maria siapa? Kemanusiaannya Yesus. Bukan yang menciptakan Maria yang dikandung Maria. Pertanyaan Anda berbelit-belit. Saya ulang ya. Apakah yang dikandung Maria itulah yang menciptakan Maria? Bapak tetap ada di surga loh. Tapi Saya nggak nanya Bapak loh. Saya nggak nanya Bapak loh. Ya, saya kan kasih pemahaman. Nggak usah. Ini kan gini loh. Anda kan menyempitkan pemahaman seolah-olah yang menciptakannya itu di surga itu kosong. Saya nggak bilang kosong kok. Saya nggak bilang kosong. Anda aja yang baper. Dengarin baik-baik makanya. Baper. Anda menggiring di dalam pembodohan supaya saya akan menjawab bahwa Tuhan itu ataupun Allah itu lahir di dalam kandungan Yesus. Enggak seperti itu. Tapi salah satu pribadi dari Allah itu, itulah yang menjadi manusia yang masuk di dalam rahim. Saya ulang kembali. Anda ini nggak konsisten loh. Saya ulang ya. Dengarin baik-baik. Konsisten. Makanya dengarkan dulu, brother. Ya. Tadi Anda sudah mengatakan yang menciptakan Maria adalah Yesus. Betul? Yang dikandung Maria adalah Yesus. Jadi, yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Betul apa betul? Silakan. Konsepnya bukan seperti itu. Oh, berarti yang dikandung Maria bukan Yesus? Anda kan membuat pertanyaan kan. Pertanyaan Anda itu yang nggak tepat menurut saya. Itu pertanyaan Anda yang nggak tepat. Loh, saya ini bertanya berdasarkan statement awal Anda itu tadi. Kalau kita ulangi lagi, mundur lagi ya. Kita mundur ya. Dengerin. Apakah Anda setuju yang menciptakan Maria adalah Yesus? Setuju atau tidak? Silakan. Kita mundur lagi nih. Maksudnya menciptakan bagaimana ini? Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Silakan. Maria ada mulai dari Adam dan Hawa. Yang menciptakan Adam dan Hawa itu adalah Allah. Bukan Yesus. Jadi pertanyaan Anda nggak tepat. Itu loh maksud saya. Pertanyaan Anda jadi Yesus. Jadi kita batalkan yang pertama. Jadi Yesus bukan pencipta. Betul? Betul? Yang mana yang dipegang? Yesus menciptakan atau tidak? Ayo. Sederhana loh ini. Kok sederhana? Bukan masalah sederhana atau tidak, tetapi pertanyaan Anda itu tidak tepat. Kan gini loh bro. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, Iya, Yesus itu dengarkan dulu. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Iya. Oke. Apakah Yesus terlibat penciptaan manusia? Terlibat. Iya, oke, terlibat. Iya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Ya namanya juga sudah terlibat. Oke. Iya. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Anda ini ngaur loh. Sudah dikatakan ciptaan manusia. Jadi konteksnya kita bicara Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa mereka melahirkan sampailah ke generasi Maria. Jadi nggak usah lagi bernarasi Allah menciptakan atau Yesus menciptakan Maria. Itu maksud saya. Oke, kalau begitu Maria diciptakan atau tidak? Saya tanya dulu, Maria diciptakan atau tidak? Dia kan keturunan dari awal mulanya kan dari Saya nggak nanya keturunan. Maria ini diciptakan atau tidak? Anda terlalu memaksa. Loh, saya bertanya. Sudah dijawab. Ya, Maria ini diciptakan atau tidak? Ya diciptakan. Siapa yang ciptakan Maria? Ya Allah. Bukan Yesus. Dari dalam pribadi Allah ada Yesus. Ya, jadi Yesus ikut juga menciptakan Maria, betul? Betul. Betul. Kita pegang nih. Yang dikandung Maria siapa? Ya Yesus. Nah, berarti yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria, betul? Iya. Ya iya, dari tadi ngomong iya gitu loh. Tetapi
pertanyaan Anda nggak boleh hanya berupa kata-kata yang seperti yang telah Anda ucapkan. Harus ada penegasan yang dengan kata-kata yang lainnya. Itu yang lebih tepatnya. Ya saya udah nggak usah ada penegasan karena udah tegas. Udah orang memahaminya dengan sederhana. Nggak usah dipersulit gitu loh. Sudah Anda itu bertanya itu. Sudah Anda punya jawaban supaya saya menjawabnya seperti ini. Anda ini saya nggak mau menjebak Anda, tapi saya minta Anda konsisten dari awal. Bukan nggak Anda konsisten. sudah akui itu gitu loh. Kenapa Anda berusaha untuk menyangkal jawaban saya? Karena apa? Anda nggak akan mendapatkan jawaban seperti yang apa yang Anda inginkan. Enggak, jawaban Anda udah jawaban Anda udah di Ada beberapa kali Anda menyangkal. Loh, jawaban saya kenapa harus Anda sangkal? enggak, jawaban Anda tadi itu udah kami terima kok. Begini loh ya, Enggak, tempat menyangkal karena Anda ingin mengarahkan saya pada jawaban yang ada di dalam benak Anda. nggak usah begitu karena dari awal konsisten dong. Gantian Pak Gian, dengarkan ya. Saya sudah jawab, Anda menyangkal. Hendaknya Enggak, menjawabnya. siapa yang menyangkal jawaban Anda? Orang kami terima semua kok. Coba tanya netizen di bawah. Apakah jawaban sebentar ya? Apakah jawaban Pak Jian kalian terima? Ya terima semua gitu loh. Enggak ada yang menyangkal Anda kok. Justru kami ingin membahagiakan Anda di sini berdasarkan statement Anda dan konsep ketuhanan Anda. Enggak ada yang membantah kok. Hari begini kok kita ini mau membahagiakan Anda loh gitu loh. Terima Maksud saya, semua loh di bawah itu. pertanyaan Anda itu tidak akan tepat kalau Anda mengatakan apakah baik Allah atau Yesus Anda katakan menciptakan Maria. Itu pertanyaan yang kurang tepat karena yang pertama kali manusia yang diciptakan Allah, mereka berfirman itu adalah Adam dan Hawa. Keturunan-keturunan Adam dan Hawa itu kan hanya generasi-generasinya. Jadi yang jauh lebih tepat pertanyaan Anda? Manusia pertama yang diciptakan Adam dan Hawa, kemudian mereka berketurunan sampailah ke Maria. Kalau begitu, apakah Maria cucunya Adam? Ya bukan hanya cucunya lagi, cicit dan segala macam itu sudah jauh sekali. Oke, baik. Ya kita ambil singkat aja. Adam itu mempunyai cucu namanya Maria, betul ya? Dipersingkat aja, oke? Oke, Ya. baik. Yang menciptakan Adam siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Di dalam diri Allah itu ada Yesus, firman. Apakah Yesus juga termasuk mencipta Adam? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, cucunya Adam mengandung siapa? Cucunya Adam yang namanya Maria mengandung siapa? Ya nggak ada masalah mau Maria. Saya tanya sederhana. Cucunya Adam, dengerin pertanyaannya makanya Bang. Kok konsisten dong kalau berbicara? Konsisten, Pak, ya. Ya. Cucunya Adam ada yang namanya Maria. Betul ya? Nah, Ya. cucunya Adam yang namanya Maria ini mengandung siapa? Ya, Yesus. Berarti cucunya Adam namanya Maria mengandung yang menciptakan Adam. Betul? Ya, betul. Betul. Sekali. Nah, tepat. Jadi sekali. yang menciptakan Adam, Adam beranak cucu, kemudian cucunya Adam namanya Maria. Maria lah mengandung yang menciptakan Adam. Betul? Iya. Oke, begitu dong, sederhana kok. Iya, itu baru benar sekali. Iya. Makanya arahkan Anda ke situ. Itu Ya, benar. jadi yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Adam. Betul? Iya, betul. Oke. Terus kemudian Adam beranak cucu bernama Maria. Artinya Ya. Maria ini mengandung yang menciptakan Adam. Iya. Terus kemudian di dalam rahim Maria ini ada Tuhan yang menciptakan Adam, kan begitu ya? Salah satu Nah, pribadi. Ya, salah satu pribadi Allah, ya. Oke. Terus di luar kandungan masih ada Tuhan nggak? Maksudnya di luar kandungan masih ada apa nih? Kan yang menciptakan Adam itu 9 bulan dalam kandungan loh. Oke? Betul? Bang, bentar ya, minta maaf ya. Saya kasih waktu 5 menit, Kak. Saya dari tadi saya sudah ada tolak telepon jadi.
Siapa tahu ini penting. Saya WA dulu ya. Iya, silakan, silakan Bang. Jadi teman-teman, jadi Yesus itu menciptakan Adam dulu. Setelah Yesus selesai menciptakan Adam, Oke, sudah Bang. Adam beranak cucu gitu ya. Jadi Yesus ini yang menciptakan Adam. Jadi cucunya Adam mengandung yang menciptakan Adam ini, itu ada di dalam kandungan selama 9 bulan, kan gitu. Betul. Ya. Apakah di luar kandungan masih ada Tuhan, Bang? Allah kan? Tuhan itu kan apa ya? Itu kan sebutan gelar Tuhan itu. Ini loh Bang, kan penciptaan Adam, yang menciptakan Adam ini itu oknum loh ya, sosok. Iya. Ya, ada di dalam kandungan 9 bulan. Artinya apa? Pencipta ada di dalam kandungan 9 bulan. Sederhana pertanyaannya, apakah di luar kandungan masih ada pencipta atau tidak ada? Silakan. Ada ya, pemilik firman itu Bapa kan? Berarti ada 2 Tuhan. Dalam satu ada 3. Ada 3 Tuhan. 3 pribadi dalam satu esensi kealahan. Berarti ada 3 Tuhan ya? Bukan 3 Tuhan, ada 3 pribadi, tetapi ada di dalam diri Allah. Sama Satu seperti, dengerin Bang. sama seperti Anda. Dengerin. Diri Anda itu ada roh Anda. Kita ada ini tubuh bukan Anda, Tuhan. ada jiwa Anda. Yang Kita- ketiga-tiganya itu saling mempengaruhi. Seperti itu. Kita ini bukan Tuhan loh, jangan ngambil contoh ke saya loh. Saya bukan Tuhan nih. Analoginya kira-kira seperti itu. Bukan mau menyamakan derajat dengan Tuhan. Analoginya Ya kira-kira. terserah Anda kalau menurunkan wibawa Tuhan Anda ke manusia, nggak apa-apa sih. Itu Anda sendiri loh yang menurunkan ya wibawa Tuhan Anda. Bukan menurunkan, menganalogikan, itu beda maknanya. Menganalogikan supaya lebih mudah memahaminya. Oke, nggak apa-apa. Jadi lebih mudah menganalogi, artinya Anda menjual murah Tuhan Anda kan gitu. Supaya jangan Anda berpikir 3 itu adalah status ketuhanan, bukan seperti itu. Makanya saya analogikan, kita ini pun terdiri dari 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa, satu kesatuan. Mana Oke. yang lebih kuat? Sama-sama kuatnya. Seperti Oke, itu. saya ikuti analogi Anda manusia kan gitu ya. Saya ikuti analogi Anda begitu ke manusia. Manusia ya, begitu. Itu hanya analogi ya. Iya. Saya ikuti analogi Anda supaya Anda nyaman kan gitu. Silakan. Nah, di dalam diri manusia kan begitu, ada daging, ada roh, dan ada jiwa. Gitu ya. Nah, yang dikandung Maria ini yang mana? Ya, Yang dikandung Maria yang mana? Roh, jiwa, dan daging yang mana yang dikandung Maria? ya entah yang manapun itu nggak ada masalah, entah yang manapun. Saya nggak nyari masalah loh. Makanya dengerin Iya, dulu analogi Anda, saya balikin lagi loh ya. Saya mengatakan Anda mencari masalah, yang saya katakan nggak ada masalah mau yang manapun, karena itu kan sebuah analogi. Tetapi nggak bisa kita samakan derajatnya. Ini loh Pak Jian. Coba kalau Anda ini- pakai, dengerin Pak Jian baik-baik. Coba Anda pakai analogi Anda. Ini kan Anda beranalogi, artinya Anda ada alternatif untuk menjelaskan. Kalau analogi ini saya dulu Bang, saya dulu bentar ya. Analog, enggak. Ini untuk menjawab. Saya sudah tahu pertanyaan Anda. Analogi ini. Saya belum ini bertanya untuk Ini hanya untuk menjelaskan tentang ketritunggalan itu tadi. Iya. Sampai di Makanya- situ, tetapi untuk kuasanya itu berbeda. Untuk kuasanya itu berbeda. Makanya dengarkan poinnya dulu. Analogi itu mempermudah seseorang menerangkan. Karena mungkin faktor yang ingin atau subjek yang ingin diterangkan agak sulit sehingga mengambil analogi untuk mempermudah seseorang mengantar untuk mengetahui substansi daripada yang kita bahas kan begitu. Nah sekarang Anda memakai analogi manusia. Manusia itu ada jasmani, ada rohani, dan ada jiwa manusia itu. Itulah Tuhan Anda kan begitu analoginya. Nah sedangkan coba pakai analogi Anda menjelaskan isi kandungan Maria. Yang manakah salah satu Tuhan Anda ini yang dikandung Maria? Jasmani kah?
rohani kah, jiwa kah, atau ketiganya yang dikandung Maria? Silakan. Jadi analogi yang tadi yang saya katakan itu hanya untuk mempermudah kita memahami terkait dengan ketiga pribadi itu. Jadi kalau Anda katakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berarti ada 3 Tuhan, analoginya sama seperti kita. Kita ini satu manusia kan? Saya Gian satu, tetapi di dalam diri saya ada 3 unsur, ada tubuh, ada roh, dan ada jiwa saya. Yang ketiga-tiganya ini memiliki kekuatan yang sama, artinya kekuatan yang sama. Kalau satunya terganggu, maka status kepribadian kemanusiaan saya ini pun juga akan terganggu seperti itu, sehingga kekuatannya sama. Kenapa Tapi Anda kalau- menjelaskan? Kenapa Anda menjelaskan diri Anda di sini? Lah, Saya ini dengar di pertanyaannya, makanya gitu loh. Kok Anda lain ditanya, kok Anda menjelaskan pribadi Anda di sini gitu loh. kan dari awal kan saya sudah sampaikan. Saya ini bertanya, dengarkan dulu pertanyaannya, bro. Saya paham analogi saya itu hanya berlaku untuk menjelaskan ketiga pribadi. Iya, udah paham saya. Analogi Tetapi Anda kalau ini, Anda bertanya, kalau Anda bertanya, seperti apa kira-kira yang dikandung dalam rahim? analogi Anda ini, bro, saya pakai supaya Anda mudah menjawabnya. Orang yang marah analogi itu dipakai untuk menjawab agar mudah kan gitu. Karena substansinya agak dengarkan gantian. Karena substansinya agak sulit dijelaskan, akhirnya Anda beranalogi. Analogi adalah metode cara untuk menjelaskan kepada audiens agar audiens itu memakai analogi ini mengantar untuk mengerti apa substansi yang dibicarakan, kan begitu. Ya saya pakai analogi Anda karena Anda sudah piawai memakai analogi itu. Mestinya kalau ditanya Anda pakai metode analogi tadi, Anda mudah menjelaskan. Sekarang Anda jawab, pakai analogi Anda itu ke diri manusia, sebagaimana konsep ketuhanan Anda, ya ada jasmani, ada rohani, dan ada jiwa. Itulah prinsip konsep ketuhanan Anda. Sekarang pertanyaannya, di dalam kandungan Bunda Maria, yang manakah yang dikandung Bunda Maria? Jasmani, rohani, jiwa, atau ketiga-tiganya? Silakan. Oke, dari awal saya sudah katakan bahwa analogi itu hanya untuk menjelaskan terkait dengan 3 pribadi Allah itu tadi. Oke, hanya sampai di situ. Nggak bisa lagi kita mengkaitkan analogi tadi itu yang mana yang masuk ke dalam rahim Maria, itu nggak bisa. Karena kedua analogi ini berbeda loh. Berbeda kekuasaannya, kekuatannya, statusnya, bentuknya, itu kan berbeda. Jadi nggak bisa masuk lagi analogi ini untuk ke situ. Ini hanya untuk ketiga pribadi itu tadi. 3 Oke. pribadi ini. Jadi analogi Anda nggak bisa dipakai menjelaskan. Buat apa beranalogi tadi? Analogi tadi hanya untuk menjelaskan 3 pribadi Allah itu. Anda kan mengatakan kalau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti kan Tuhan kalian ada 3. Enggak. Contohnya enggak selamanya. Enggak selamanya hitungan 1, 2, 3 itu menjadi 3. Enggak seperti itu. 1, 2, 3 itu bisa tetap Kalau menjadi begitu- 1. Sama Kalau seperti begitu, kita. ini aja saya persingkat ya. Yang dikandung Maria itu bagian daripada Tuhan atau Tuhan yang sebenarnya? Silakan. Bagian dari Tuhan. Jadi, ya oke. Bagian dari Tuhan ini apakah Tuhan? Bagian dari Allah ya. Tuhan Ya. itu kan gelar. Ya, Bagian nah. daripada Ya, bagian Allah. daripada Bapa, oke. Apakah Bapa bagian itu pribadi. Bagian dari Allah. Bapa itu pribadi. Sebentar. Apakah bagian dari Tuhanmu ini adalah Tuhan? Apakah bagian daripada Tuhan adalah Tuhan? Ya, kalau Allah itu Tuhan ya seluruh dalam pribadinya itu, tapi itu kan Oke, satu-satu. baik. Itu Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Betul? Ya bisa seperti itu ya, bisa dimaknai seperti itu. Oke. Tetapi jangan dilupakan ya, jangan diingkari. Saya nggak perlu lupa, Orang Bang. Kristen Saya nggak masih perlu ingat kok. mengingkari, dengar. Saya nggak perlu Orang lupa. Kristen, iya, enggak, orang Kristen harus dipahami. Orang Kristen nggak mengingkari di dalam diri Yesus itu ada natur kemanusiaannya. Tetapi Iya. kami juga tidak mengingkari di dalam diri Yesus itu ada natur keilahiannya. Oke, Itu intinya itu poinnya. sekarang kita masuk lagi ke topik. Analogi Anda sendiri Anda mempersulit. Nah, Anda tidak bisa memakai analogi Anda menerangkan substansinya, kan begitu. 9 bulan penciptaan Adam ini, 9 bulan yang menciptakan Adam ini ada di dalam kandungan, begitu. Jadi sang pencipta ini
yang menciptakan Adam ini ada di dalam rahim Maria 9 bulan. Pertanyaan Bang, sederhana loh ya. Apakah di luar kandungan masih ada Tuhan pencipta atau tidak? Silakan. Itu kan salah satu pribadi yang masuk dalam rahim, ya kan? Firman yang menjadi manusia. Bapa itu masih ada di surga. Itu Oke, jawabannya. baik. Artinya ada Tuhan di surga, ada Tuhan di dalam kandungan, betul? Firmannya yang diutus salah satu bagian dari pribadinya. Lo tadi katanya yang menciptakan Adam di kandung Maria. Ada kok jadi Anda ribet tidak. banget sih coy. Bukan ribet. Ya coba kalau nggak ribet. Sudah seperti yang saya bilang katakan tadi. Tadi Anda udah menjawab. Yang menciptakan Adam itu adalah yang dikandung Maria. Sedangkan Maria mengandung yang menciptakan Adam ini 9 bulan. Di luar kandungan masih ada Tuhan. Artinya ada Tuhan yang menciptakan Adam di dalam Maria, rahim Maria. Ada Tuhan yang menciptakan Adam di luar Maria. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Kan begitu sederhananya. Tetap satu. Satu. Kalau Tuhan hanya satu, yang manakah Tuhan yang sebenarnya? A, di dalam kandungan, B, di luar kandungan. Silakan. Ya. Mudah toh? Kalau Ya hanya satu, mudah. Ya kan di dalam pribadi Allah ini kan salah satunya kan adalah Yesus itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? coba kita ulang ya. Coba kita ulangi. Saya santai nih. Yang manakah Tuhan yang sebenarnya saat Bunda Maria mengandung? A, di dalam kandungan, B, di luar kandungan. Silakan. Oke. Saya untuk menjelaskannya itu saya nggak terlalu pintar ya. Sekarang jawabannya begini Bang, jawabannya begini. Saya begini. Anda percaya ya Tuhan itu satu, setuju ya? Esa ya? Satu. Setuju. Oke. Sekarang ketika Anda berdoa, Anda di sana, kemudian ada orang lain ya yang seiman bersama-sama, mereka berdoa, ya toh kemudian kita mengimani loh. Berapa banyak pun manusia, tetapi Tuhan mengamati kita. Ada berapakah Tuhan? Coba, ada berapa Tuhan? Satu. Hah? Satu. Ya sudah sama saya jawaban saya pun juga Tuhan sekalipun Allah datang dalam rupa manusia, tetapi bukan berarti menjadi ada dua Bapa yang di surga dan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang ada menjadi manusia. Baik. Cuman untuk menjelaskannya itu saya nggak mau mengarang bebas. Saya Tetapi tidak itulah minta fakta. izin Bang, Pak Gian. Saya nggak minta menjelaskan. Cuman saya minta Anda menentukan. Karena kita sudah sepakat semua di sini hanya ada satu Tuhan. Yang menjadi di sini malapetaka adalah orang-orang yang membagi Tuhan. Makanya saya ingin tanya kepada Anda. Kalau boleh kita dari awal yang menciptakan Adam, Yesus. Kemudian Adam beranak cucu, ada Maria. Maria mengandung yang menciptakan Adam. Pertanyaan sederhana Bang. Waktu Maria mengandung yang menciptakan Adam ini 9 bulan, gitu ya. Manakah, dengarin dulu, manakah Tuhan yang sebenarnya kalau cuma satu? A, di dalam kandungan, B, di luar kandungan. Yang manakah Tuhan yang satu itu? A, di dalam kandungan, B, di luar kandungan. Sama-sama pribadi bagian daripada pribadi Allah, baik Bapa maupun juga anak yang firman yang telah menjadi manusia, sama-sama. Sehingga Alkitab juga mengatakan bahwa apapun yang diperkatakan oleh Yesus, ya kan, itu dalam kemanusiaannya dia berbicara. Kok jadi ribet Bang? Tinggal penekanan loh. Enggak, ini untuk penegasannya. Alkitab kan mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam pikirannya, dalam perkataan kuasanya, itu semua kan berasal dari Bapa kan. Jadi Saya ulang Bang ya. ada Bapa juga. Biar netizen di bawah enggak netizen khawatir nanti kehabisan kuota, kasihan orang menonton, kan enggak dikasih penegasan loh Bang ya. Ini Tuhan Anda loh. Pertanyaan sederhana aja, saya persingkat. Enggak usah dijawab, tinggal penekanan saja. Manakah Tuhan yang sebenarnya pencipta alam semesta dan manusia itu? Waktu Bunda Maria mengandung, saya ulang ya.
Yang manakah Tuhan yang sebenarnya, pencipta alam semesta dan manusia itu waktu Bunda Maria mengandung? A. Di dalam kandungan Maria. B. Di luar kandungan. Silakan. Masa Anda ngasih pilihan begitu ya? Bagi saya memang dalam iman Kristen itu jawabannya bukan seperti itu. Jawabannya di dalam diri Analogi, itu Bang. ada pribadi Allah itu juga. Coba Pak Farid bantu saya, bahasa Indonesianya kurang Di mantap. dalam, Gimana di Pak dalam Farid? Yesus, Saya heran juga, di saudara. dalam Yesus Kita nggak itu paham. ada pribadi Bapa juga. Itu dari pertanyaan Bang Handi, itu analogi Bang Handi untuk kita beda itu. Pantasnya nggak Ya. Tuhan itu menjadi manusia gitu maksudnya. Nggak gini loh Pak Farid. Menurut Pak Gian ini kan Tuhan cuma satu. Ya, iya. Gitu ya. Tuhan cuma satu ini menciptakan Adam. Gitu ya. Dan Adam ini beranak cucu namanya Maria. Maria mengandung Tuhan yang satu itu, ya, yang menciptakan Adam. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Tuhan Anda satu, apakah benar-benar Tuhan yang satu itu yang dikandung Maria, atau ada Tuhan di luar kandungan? Silakan. Sederhana toh? Ya kan nggak dijawab Bang, nggak dijawab pertanyaan dari Bang Handi. Kalau Tuhan satu gampang jawabnya, iya itu Tuhan Tuhan saya satu, itulah yang dikandung Maria, kan kelar. Iya selesai. Selesai. Saya bisa bantu gak Bang? Anda ini kalau di persidangan Anda, waduh bahaya ini. Coba diulang lagi ya. Kalau Tuhan Anda satu, berarti yang dikandung Maria itulah Tuhan Anda. Tidak ada lagi Tuhan di luar kandungan. Anda karena tidak memahami dan tidak mengakui tiga pribadi Allah, itu intinya. Sehingga Anda sulit memahaminya, memaksakan dengan memberikan dua pilihan yang bagi kami itu kurang tepat pilihannya itu. Jadi di dalam diri Yesus itu ada Bapa yang menguasai dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada dua Allah, tidak ada. Yesus itu adalah manusia. Tetapi di dalam dirinya itu ada ilahi, ada keilahiannya. Dari kemanusiaannya, dari Maria. Ya udah dia mulai tak terjawab nih, terkait udah dengan mulai terjawab nih. Tetapi Tapi masih ngambang. masih ngambang. Tetapi sekarang- Yesus iya kan, Bang. dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang Masa yang harus membuat diulang-ulang Yesus ya? ada di dalam kandungan Bang, Roh Kudus. Masa yang harus membuat diulang-ulang, ada. Bang? Bang, Bantu gak? ini udah masuk topik loh tadi. Masa harus diulang-ulang? Saya ulang lagi loh, masa diulang sih? Ini Yesus, ntar dulu diam dulu ya Bang ya. Anda suaranya mendem juga sih. Bang, Ya, diam dulu sebentar, nanti Abang ada giliran kok. Tuhan Pak Gian ini satu. Satu loh Tuhan Anda itu. Yang satu ini menciptakan Adam. Kemudian Adam beranak cucu. Cucunya Adam namanya Maria. Betul. Tuhan yang satu ini yang menciptakan Adam, dikandung oleh cucunya Adam. Oke, jadi Maria ini mengandung Tuhan yang satu itu, yang namanya Yesus. Yesus ini ada Bapa di dalam diri Yesus. Jadi dikandung Maria ini tiga pribadi. Menurut konsep ketuhanan Anda, ada fisik, ada jasmani, fisiknya itu ada rohani dan jiwa. Komplit sudah Bunda Maria mengandung konsep trinitas ketuhanan Anda. Tapi Tuhan itu satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dikandung Maria. Kan begitu. Pertanyaan sederhana. Kalau konsep ketuhanan Anda seperti itu, berarti semua unsur konsep ketuhanan Anda itu dikandung Maria. Pertanyaan saya, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan, atau itulah Tuhan yang sebenarnya yang dikandung oleh Maria? Silakan. Kurang apa lagi saya berbahasa Indonesianya menjelaskan? Jelas sekali. Udah jelas banget itu. Ken, Kecuali mengatakan begini, yang dikandung Maria itu hanya jasmani saja. Ya, Atau Bunda Maria hanya mengandung mayat, tidak punya jasmani, tidak punya rohani dan jiwa. Nah, itu baru bisa itu masuk akal. Ya. Tidak mungkin juga Maria mengandung mayat. Tentu di dalam kandungannya itu ada jasmaninya Yesus, ada rohaninya, adalah bapaknya, jiwanya adalah Roh Kudus, gitu ya. Komplit sudah begitu. Nah, kalau konsep ketuhanan ini dikandung semua oleh Maria, komplit sudah.
berarti di luar kandungan tidak ada Tuhan. Tuhan Anda dengan konsep trinitas analogi Anda ke manusia tadi itu, Tuhan Anda pencipta Adam tadi dan manusia dan alam semesta ini terkurung 9 bulan di dalam kandungan Maria. Selesai. Tepuk tangan penonton. Iya, iya. Itu analogi Bang ya, analogi itu ya. Itu paham analogi namanya. Anda terlalu terlalu membatasi kekuasaan daripada Allah. Sebenarnya Kok saya membatasi, Anda yang memasukkan dalam kandungan kok. Anda Oh, membatasi. saya. Iya, Ini Anda nuduh membatasi. nggak benar petuduhannya ini. Jadi Nggak benar petuduhannya. Jadi konsep Tritunggal itu Anda memang kan tidak mau menerima dan memang Anda tidak paham. Jadi kalau kita mau diskusi ini, kita nanti akan muter-muter itu saja nanti pertanyaan Anda dan itu juga jawaban Kok saya. saya nggak paham lah, orang saya nanya kok. Saya kan sudah bilang di dalam diri Yesus, bayi Yesus itu kan ada Roh Kudus. Kan dikatakan kalau kita bahwa dikandung oleh Roh Kudus, ya toh, firman Allah yang hidup menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ada, dia ada itu karena adanya rahim dari seorang manusia dan ada dari kandungan daripada Roh Kudus kedua ini kan. Makanya dikatakan Yesus itu punya natur manusia, punya natur keilahian. Analogi. Kemudian kalau Anda mau bertanya terus yang mana yang Tuhan, yang di bayi Yesus atau yang ada di surga? Ini loh Pak Jayan. Yang bayi Yesus ini Pak kan Jayan. salah satu pribadi Allah kan yang Abang ini menuduh saya yang membatasi. Padahal memang Anda membatasi kan? siapa yang mengimani memasukkan pencipta dalam rahim Maria? Siapa yang mengimani itu? Iya. Saya atau Anda? Kenapa Anda harus memaksa dengan memberikan pilihan? Yang mana Tuhan, bayi Yesus atau Allah yang Bapa yang ada di surga? Itu Supaya jelas Anda ini Bukan Tuhannya supaya satu apa jelas. 3? Tetapi itu bertentangan pertanyaan dan pilihan Anda, ya toh, option yang Anda berikan itu bertentangan dengan keimanan Kristen. Anda paham nggak sih keimanan? Oke, saya cek keimanan Anda, benar apa enggak nih? Oke, tadi Anda dari awal mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan. Sekarang begini, yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan? Anda muter-muter begitu lagi. Kalau itu saya nggak menjawab apa dari tadi. Anda yang memasukkan Itu Tuhan sudah dalam dijawab. kandungan. Itu sudah dijawab sampai berpuluh-puluh kali. Anda yang memasuk. Anda yang mempersulit Tuhan. Bukan. Kalau Anda mau bertanya, bertanyalah dengan pertanyaan yang baru. Itu ya poinnya. Kemudian yang kedua, Anda yang membatasi Tuhan, benar. tapi Anda menuduh saya yang membatasi. Anda yang membatasi loh. kemudian yang kedua, kalau sudah Anda tanyakan, ya toh, kemudian Anda belum juga paham, ya toh, atau Anda belum bisa Bagaimana menerima. kami paham Anda nggak jawab? Dari tadi saya sudah jawab. Nggak, saya ulang ya, coba. Coba saya ulang ya, sudah. penekanan ya. Ya, penekanan ya. Anda jawab apa enggak nih? Oke, ini terakhir ya, satu kali ini tinggal menjawab. Oke, Iya, iya. terkait dengan Penekanan ini, ya. silakan apa? Penekanan ya. Tutup. Baik. Saya ulang dari awal lagi nih. 4 kali saya ulang. Yesus yang menciptakan Adam. Adam beranak cucu. Bukan. Dengarkan dulu. Saya Dengarkan. koreksi dulu. Ngapain Anda lanjutkan kalau itu memang sudah salah pertanyaan Anda atau statement Anda? Yang benar itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Namun berarti- di dalam diri Allah, salah satu pribadi Allah itu ada Yesus firman yang telah menjadi manusia. Itu yang betul. Jadi Yesus, apakah Yesus ikut untuk menciptakan Adam? Ya, firman Allah itu tadi. Iya, artinya Yesus juga menciptakan Adam. Jangan Anda katakan gunakan kata Yesus. Kata Yesus itu boleh kita letakkan setelah dia kelahirannya. Tetapi sebelum kelahirannya dia itu adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Berarti bukan Yesus menciptakan Adam, bukan? Bingung lagi. Ya Allah kok Bingung bingung. jadinya. Ya berarti bukan Yesus ya. Ya kita ulang, baru kita format awal nih. Jadi bukan Yesus yang mencipta ya. Anda mengulang-ulang, jawabannya akan tetap seperti itu. Jadi terserah. Anda mau bertanya lagi terserah. Kalaupun mau bertanya lagi, pertanyaan yang lain. Kalau Enggak, tidak, ini Anda kita belum diskusi. ada kok. Ini gimana ini Anda ini? Dari tadi itu saja pertanyaan dan itu juga. Nah, jawabannya. Anda pelin-pelan gitu loh. Bukan pelimpan, bukan pelimplan. Coba sekali lagi saya tanya.
Sudah, Apakah dengerin. sudah sepakat, Dengerin. terserah Anda. Anda Dengerin mau dulu. tetap diam atau mau bertanya dengan yang lain, silakan. Akan tetapi Dengerin, itu dengerin. jawaban saya. Itu capek-capek saja kita nanti menjawabnya lagi. Dengerin sekali. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? A, iya, B, tidak. Anda pelin-pelan, giliran masuk kandungan, hilang. Giliran nggak ada melupakan kandungan, Yesus yang menciptakan. Giliran di dalam kandungan, oh bukan Yesus. Anda ini pelin-pelan gitu loh. Pelimpan, Anda yang nggak paham. Ya, sekarang Dan itu diulang. pun saya maklumi karena Alkitab juga sudah menuliskan. Karena Anda nggak dikarunia Roh Kudus, sehingga Wah, sampai jumpa kali kalau itu, ini- Anda tidak akan bisa mengerti untuk itu. Itu Alkitab yang mengatakan. Jadi Iya, jangan iya, Anda iya. katakan Anda sudah bawa-bawa. Enggak, itu Alkitab mengatakan. Tapi Anda ini gini bro, Selama Anda tidak dikaruniai Roh Kudus, Anda tidak akan bisa Oke, memahami cukup. Alkitab itu. Tapi saya heran ini, Anda dikaruniai Roh Kudus, kok jawaban Anda muter-muter gitu loh. Mutar-mutar buat Anda, tapi kalau ditanya dengan orang yang dikaruniai Roh Kudus, dia akan paham. Anda karena nggak dikaruniai, siapa yang membimbing Anda? Karena Anda nggak dikaruniai Roh Kudus. Oke, Itu poinnya. baik. Bukannya Itu Roh Alkitab Kudus, dia ya. Itu Iya. Alkitab dia. bukannya Roh Kudus itu pernah dikandung Maria juga? Bagaimana? Bagaimana? Bukannya Roh Kudus pernah dikandung oleh Maria juga? Ya Anda kan nggak bisa membatasi jumlah Roh Kudus mau berapa Kak? Oh, jadi Iya, Roh Kudus banyak. itu banyak. Ya itu kan bagian dari kuasa Allah, bukan masalah hitungan, bukan. Berapa banyak orang Kristen yang dikaruniai Roh Kudus? Coba. Itu bukan kita berbicara masalah jumlah, enggak. Oke. Coba ada berapa banyak orang yang dikaruniai Roh Kudus? Jadi semua orang Kristen dikaruniai Roh Kudus ya? Ya pasti. Pasti. Termasuk yang makan Bagi yang babi. beriman ya. Termasuk yang Bukan makan hanya babi Kristen juga ya? KTP. Eh, Yang benar-benar beriman. Dengerin bukan hanya dulu. KTP. jadi termasuk yang makan babi juga itu dikaruniai Roh Kudus ya? Nggak ada hubungannya babi, iya dong. Oke, sambil makan babi dikaruniai Roh Kudus gitu ya? Apa yang salah dengan babi? Kan nggak ada. Enggak, saya cuma nanya doang. Nggak ada yang salah dengan babi. Yang Ya salah memang itu babi nggak kalau punya salah. Siapa bilang babi itu salah? statement Anda kan arahnya kan ke sana. Enggak. Jadi orang yang makan babi termasuk enggak. Iya, baik. Oke, baik. Kita tinggalkan ini, mudah-mudahan netizen bisa menilaikan begitu. Kita masih ada waktu ya, Bang ya? Sekarang kita bahas mengenai apa itu firman. Enggak lah, kalau saya mau membahas itu tadi kita sudah bahas. Oh, Nanti nggak kita akan usah bahas berkutat. terlalu jauh ya. Bukan terlalu jauh. Tadi itu sudah dibahas. Nanti akan berkutat. Yang sudah dibahas, Anda mau paham atau tidak, selesailah begitu. Oke, kalau begitu kita pindah topik. Oh. Ya, kalau begitu Tapi kita pindah ngomong-ngomong topik. Bang, saya mau ada kegiatan dulu sebentar dulu. Ada mau saya urus dulu. Oke, Ya, oke, Bang. mungkin 15 menit kan, nanti ganti yang lain. Minta maaf ya kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Ya, nggak Iya, apa-apa, Kak. Bang. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Jens. Cuman saya mau pindah tadi ke penyaliban. Atau saya ingin sebenarnya itu topiknya agak sedikit akademik, tapi saya khawatir nanti netizen apa pembicara ini nggak bisa menjangkaunya. Bisa kok kita kajian kritik teks, begitu ya, proses pewahyuan dan lain-lain. Tapi di hari libur ini banyak anak kecil di rumah yang perlu diedukasi mengenai konsep ketuhanan. Karena di dalam sekolah mingguan ini nggak diajarkan. Anak kecil di sekolah mingguan itu nggak, ini konsep ketuhanan nggak pernah diajarkan, trinitas kepada anak kecil gitu. Yang diajarkan kepada anak kecil itu nyanyian-nyanyian rohani, pembentukan dulu, pembentukan karakter dulu. Shalom Bang, shalom Gitu, Bang. gitu ya. Nah ini jadi mohon maaf, ini sering saya bahas-bahas begini karena narasumbernya juga nggak itu juga, karena ini kan narasumbernya baru, gitu ya. Nah inilah netizen cerdas bisa menilai ini semua. Sebenarnya sih aku butuh orang yang cerdas begitu. Kalau mau kajian akademik, ayo juga gitu loh. Semalam saya bahas itu, kelabakan juga. Apapun itu gitu loh. Kritik teks boleh lah, sedikit-sedikit kan begitu. Bagaimana LAI menerjemahkan boleh juga tuh. Gitu loh. Terus penkanonan, kenapa ada yang dikanon, kenapa ada yang apokrif. Terus Kristen itu berasal dari mana? Konsep Trinitas ini bersumber dari mana? Bisa kok dibahas itu. Tapi ya kita butuh orang yang jujur.
Tapi ya jarang sih. Karena memang Roh Kudusnya membimbing dia kok mestinya bisa dipermudah kok dipersulit kan gitu. Jadi saya himbau kepada Pak Jayan gitu, Pak Jian sama namanya tadi ini, tolonglah beritahu Roh Kudus Anda itu kalau bisa dipermudah ya, atau jangan dipersulit. Itu ya kira-kira. Silakan host, kembali ada yang mau bicara, semoga tercerahkan buat kita semua. Saya mau minum kopi dulu campur minyak rem. Mengantarlah Bang Andi. Ya. Jadi Bang Gian masih ada bagian, masih bisa ada waktunya? Ada uangnya untuk Ini Bang Farid, kita kasih waktu buat yang baru nih, Yesua. ya Yesua ini lagi nih, Yesua Ya. nih. Silakan, Yesua. Bisa Saya mau disampaikan. Shalom, shalom, shalom. Ya salam Bang, salam silakan. Apa yang mau disampaikan Bang? Anda Kristen apa Islam? Ya, saya Kristen. Kristen. Apa yang mau disampaikan? Sama Bang Andi silakan. Ya. Berusaha sama Bang Andi dulu lah. Sama Ayo. siapa ini? Sama siapa? Apa yang mau disampaikan Bang? Apa? Kira-kira apa? Sama siapa, Bang? Sama Bang Andi aja dulu lah. Masih di Ntar situ, saya ada Bang Andi? tambah-tambah saya tambahin dikit-dikit. Bang Adi masih di situ. Ya Bang Andi tanya sama Bang Andi aja dulu. Udah pergi Silakan. kayaknya. Ada, gua ada. Ada, iya Bang. Sorry, Bang. Suaranya juga kecil Bang, suaranya kecil banget nih, nggak kedengaran Bang. Coba digedein dikit. Mendem. Ini mikrofonnya susah ini, Bang. Buka aja, pakai HP aja. Buka aja mikrofonnya, nggak usah pakai. Ini udah mikrofon HP, Bang. Emang agak udah mulai tua, Bang. HP-nya HP tua, Bang. Ya udah Ya, cukup. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Aku udah dengar kok. Terpaksa saya pakai handsfree. Silakan. Iya, Bang. Gini, Bang, saya mendengar tadi soal penjelasan tentang ketuhanan di dalam Kristen, Bang ya. Mm-mm. Ya, mungkin sahabat kita, saudara kita Bang Gian itu agak susah ngejelasinnya, Bang ya. Saya mau coba bantulah ngejelasin ya, Bang. Ya silakan dibantu Bang. Bagus itu. Ya, maksudnya kita bahas dari awal dulu. Maksudnya apa? Yang dikandung Maria itu, Bang ya. Nggak ada yang menciptakan Adam dulu deh. Yang menciptakan Adam siapa? Yang menciptakan Adam itu Allah, Bang. Bukan Yesus. Kan Yesus ada nama Yesus kan setelah pemberian Allah. Oke, berarti tadi Pak Gian salah kalau yang menciptakan Adam itu adalah Yesus. Belum ada nama Yesus diutarakan, Bang. Nama Enggak. Yesus belum ada. Iya dipersingkat dulu. Dengerin. Tadi Pak Gian mengklaim bahwa yang menciptakan Adam termasuk di situ ada Yesus yang menciptakan Adam. Setuju atau tidak? Nanti Bang, kita urutin dulu, Bang ya. Sebelum lanjut, Bang Handi, Ya. saya mau ke pasar dulu ya karena banyak moderator di sini, diatur Bang Handi. Lanjut. Lanjut, Jangan Mas Albo. Ya, titip ikan ya, bakar. Terasa ke rumah makan. Lanjut Bang Andi. Ya gitu Pak Yesua. Jadi Iya, kalau gimana? tadi begini ya, kalau Anda mau membahas itu, Anda harus dulu meluruskan. Tadi saya, kalau Anda mendengarkan, Ya. menurut Pak Jian, yang menciptakan Adam itu Yesus juga. Gitu Oh loh. gitu ya. Iya, setuju atau tidak? Tadi makanya saya bolak-balik koreksi Anda. Loh, masih ngomong lagi dia. Iya, Katanya udah pergi tuh. Ya diam dulu Pak. Diam dulu Pak. Saya ngobrol sama Yesus dulu. Pak Jayan, sudah diam selesai. dulu Kalau saya ya. sudah pergi kan saya keluar dari room ini. Iya, sebentar Pak Jayan, biar kondusif, Bunda atur yang Enggak, saya klarifikasi dulu. Dari Ya. tadi saya mengarahkan kalau penciptaan ada Adam dan Hawa, ya. Ini tadi penjelasan saya itu adalah Allah. Terus Anda bilang terus Yesus, kan Anda kan ngotot pada Yesus. Tetapi di dalam diri Allah, ya toh salah satu dari pribadi Allah itu ada Yesus yaitu Firman. Tetapi penggunaan kata nama Yesus itu setelah kelahiran. Tetapi ada nggak Yesus? Ada. Alkitabiah nggak ada. Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tetapi penggunaan kata Yesus kita membahasnya setelah kelahiran. Berarti Jadi Firman. ya udah cukup Bang, nggak panjang banget sih gitu loh. Iya, itu Ya. maksudnya Anda jangan sampai Anda, saya nggak tahu niat Anda apakah memang itu menurut Anda yang Anda tangkap ya dengan penjelasan saya, atau memang Anda berusaha untuk
membelokkan penjelasan saya tadi. Saya Ya, potong, coba. maaf Pak Jayan, maaf Bang Andi. Tadi memang begitu loh. Netizen di bawah juga pada dengar tadi Pak Jayan. makanya awalnya saya mengatakan bolak-balik dari apa? tadi mengklarifikasi. Seperti Kalau itu. bicara, Aduh. makanya dari tadi. Tapi kalau Anda mau mengatakan Yesus sudah ada nggak? Kalau Anda mau mengatakan terus Yesus nggak yang menciptakan Adam dan Hawa. Konteks saya berbicara Yesus, maka saya jelaskan tadi firman Allah yang menjadi Kenapa manusia. jadi ribet itulah begini Yesus. sih? Tinggal dijawab saya. Dengan diam dulu Pak Jan Panjang. Tinggal dijawab saja. Apakah Yesus terlibat penciptaan Adam? Anda udah menjawab iya. Iya terlibat, tetapi Ya udah, kita cukup. jangan memaknainya sebagai Yesus. Udah, cukup. Udah, cukup. Bukan seperti itu. Cukup, Tapi udah, Yesus yang udah. saya maksud firman Allah. Iya udah cukup. Itu Udah dijawab. maksudnya, firman Allah yang akan menjadikan Yesus nanti. Ya. Jadi Yesus itu nama Iya, kemanusiaan. kenapa jadi ribet sih? Kenapa jadi ribet? Udah. Pak Yesus udah ngerti kan? Artinya waktu penciptaan Adam, Yesus juga terlibat penciptaan itu. Jadi boleh disimpulkan, Yesus juga yang menciptakan Adam. Kan gitu. Yesus di situ masih dalam firman Allah ya, firman Allah. Jadi bukan Yesus dong kalau begitu. Yesus kalau Anda mau pakai itu nanti dalam kelahiran. Ya berarti bukan Yesus. Berarti Yesus nggak ada waktu penciptaan Adam. Yesus sudah ada, aku telah ada sebelum Abraham Oh, ada. Masih ini muter-muter sini nggak paham kita. Gimana sih? Berarti Mutar-mutar karena Anda yang memang nggak paham, Anda nggak ngerti. Itu Berarti- masalahnya. berarti Yesus ikut terlibat penciptaan Sudah, Adam, terserah betul? Anda. Sudah. Yang penting saya sudah mengklarifikasi. Terserah Anda mau memahami apa maksud saya. Terserah. Lanjut. dengan Saya nggak, Bang Yesua. Anda nggak ada kesimpulan gitu ya. Udah mau menjawab. Ada kesimpulan Anda nggak paham. Lanjut. Iya saya nggak paham tapi saya paham. Anda yang berbelit-belit gitu loh. Sehingga Anda sudah makan cabai tidak merasakan pedas gitu loh. Jadi jangan membohongi publik lah. Kalau Anda makan Silakan, biar dengar ya, biar kita dengar. ya udah cukup ya. Silakan. Kalau Anda makan cabai pedas dong, masa manis kan gitu. Kalau Anda udah berkata Yesus terlibat penciptaan Adam ya dipegang dong itu. Saya pakai itu. Kan kelar. Kenapa sih harus maling udah ketangkap basah tapi mengaku bukan saya. Padahal alat bukti sudah ada di tangan Anda kan gitu. Ini piawe loh kita ini. Udah biasa itu kita menghadapi hal-hal kayak gini. Apalagi di dunia nyata bang. Saya ahlinya loh, piawe loh saya itu. Orang nggak Begini Bang. udah mengasih ngomong lagi. Karena Anda kan Udah, masih Bang Jayan, kita udah, sama diam. Karena Anda kan masih ngerocos Kita kan. ambil ini, coba Anda kan kita terus ganti narasumber, sama udah, diam ya, udah. jangan dibahas lagi. Yesua dulu, Kita Yesua. ngomong Oke, sama oke, diam. oke, stop Oke, dulu, selesai. Bang Jayan. Selesai, Oke. iya. Oke, di mute dulu ya, Bang. Oke, lanjut. Bandi, coba kita bandingkan apa pernyataan dari Yesua ini, Bang Yesua ini. Coba kita bandingkan pernyataannya antara pernyataan Bang Jen dengan Bang Yesua. Coba kita bandingkan, Bang Andi. Coba kita tanya Oke. dulu, Yesua. Oke bang, Yesus kita lanjut ya bang ya. Ya, Bang, silakan, siap, Bang. silakan. Siap, siap. Anda nggak usah menyinggung-menyinggung yang lain. Nanti orang lain ngomong lagi, kacau lagi kan gitu ya. Bang, siapa yang nyinggung Bang? Saya kan Hmm. menjawab sesuai apa yang ditanyakan kan Bang. Baik. Menurut Anda, apakah Yesus terlibat dalam penciptaan Adam? Silakan. Nama Yesus itu belum ada Bang. Di awal mula penciptaan kan belum diutarakan namanya. Jadi Berarti- belum ada, masih tetap Allah, tetap Oke. Allah. Berarti tidak ada sama sekali andil sedikit pun Yesus dalam hal penciptaan gitu ya, betul ya? Yesus ini nama nabi kan Bang. Nama dan oknum dan pribadi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau berbicara Yesus tentu ada orangnya, ada jasmaninya, ada rohaninya. Ya. Kalau berbicara Yesus kan begitu. Ya. Contoh Andi oknum pribadi, ada jasmani, ada rohani. Kan begitu. Begitu juga kalau berbicara Yesus. Ya. Yesus adalah anaknya Maria, jasmani dan rohani kan begitu. Nah, menurut Anda, oknum yang saya maksud Yesus ini apakah terlibat dalam penciptaan Adam? Terlibat, B tidak. Terlibat Bang. Terlibat. Baik. Sebenarnya terlibat. Terlibat. Udah nggak usah tapi terlibat. Artinya Anda sependapat dengan Pak Cian. Ya boleh. Gitu. Terus. Jadi Maria ini yang konon dan memang ia adalah cucu Adam, mengandung yang menciptakan Adam. Betul?
Gini, saya kasih analogi bang. Ya, Jangan ya. gitu. Nggak apa-apa, saya pakai analogi Anda nanti mempermudah Ya, jawaban Anda, silakan. Saya analogikan ya. Itu yang Anda pakai analogi keliru bang. Sebenarnya gini bang. Bang Handi tahu air laut. Nggak tahu saya air laut, Bang. Apa itu air laut? Masa nggak tahu air laut? Nggak Ini tahu, Bang. Jangan Nggak, ya. jangan dibikin lelucon bang. Ini serius lah bang. Serius dikit. Ya Bang, udahlah, itu tahu air ya, laut. ya saya tahu lah asin gitu, nggak apa-apa. Terus, Enggak, bukan masalah asin. Air terus laut. ya ada Ini ombak. air kan bang. Air Iya, laut. iya ada ombaknya, Bang. Asin. Iya Air asin, ya ada ombaknya, Bang. Ya. Ya, ya, Bang. Kalau air laut asin sama nggak sama air di gunung? Beda, Bang, beda, Bang. Beda ya, beda. Iya. Setuju ya, Iya, setuju ya. iya. Nah, kita bandingin ya. Air laut ini ibaratkan saya analogikan ini Allah. Oke. Oke bang. Oke. Iya, terusin. Nah, kalau udah oke, Mm-mm. air di gunung, air gunung bang ya, tahu ya? Mm-mm. Itu saya analogikan itu Adam, manusia, penciptaan Adam dikasih nafas dan hidup. Iya, Oke, Bang. Oke. Oke. Ah, ah. Nah, Adam ini, air gunung ini turun menurun, terus, ya kan bang, Mm-mm. sampai Nabi Habel itu beranak-anak anak cucu Israel, Nabi Nuh, semua Abraham, Mm-mm. anak cucu lagi Yakub, Ishak itu, Ismail apa itu, Mm-mm. sampai kepada Maria kan bang. Ya, terus. Nah, si Maria ini, ya kan bang, Mm-mm. kan tidak menikah bang. Mm-mm. Terus. Abang mengakui nggak kalau Iya, Maria tidak. menikah? Tidak. Terus. Lalu Siti Maryam ini dalam Islam kan Mm. mengandung bang. Baik, sampai mengandung dulu ya, cukup ya. Oke, sampai mengandung. Belum bang, belum. Ya, panjang banget dramamu. Duh, kok drama kan saya Ini- jelasin. Iya, saya mau bertanya. Makanya kalau bersama itu didengerin. Iya, Jangan Eh, dipotong. ini anak beranalogi. Diam. Sampai jelas dulu. Bentar dulu. Ini kan sudah dulu, ini sudah sampai mengandung. Dengarkan dulu. Anda anak kooperatif loh. Ini sudah sampai mengandung dulu. Saya udah paham. Harinya belum dapat kalau nggak Belum selesai. dapat bang, belum dapat nanggung. Saya dulu. Dulu kamu. Yang dulu ntar kau. Benar dulu Andi. Saya Intisarinya selesaiin sepeda. dia. Ya, silakan kasih aja dia, nggak apa-apa. Kita menerimanya dia dengan baik-baik. Ya lanjut Nggak Yeswa. apa-apa, biarin. Kalian di mute dulu ya. Makanya Biar kalau ada orang jelasin itu diem biar nangkep. Kalau saya sudah selesai, Ini kok, persilakan. ya silakan menjelaskan Tanya konsep. ulang gitu loh. Iya, silakan. Tadi kan sampai Mengandung. Ya mengandung kan. Tanpa dialiri lagi dari air gunung kan bang. Tidak ada sosok suami kan bang. Gak usah bertanya, terusin aja. Ya maksudnya kan itu kan bang. Ngerti kan? Terusin. Kok terusin? Maksudnya abang ngerti nggak? Saya nanti bantah nanti, saya habis Anda gitu loh. Oh iya. Terima kasih. Dulu. Lanjut. Masih ada cara. Aduh. Nggak ngerti. Sabar Lanjut lah. aja. Mana sih ini nggak bisa kondusif. lagi. Yeswa Yang lanjut. yang Kasih kondusif. waktu untuk menerangkan lanjut. Nanti baru ditanggapi Bang Adi. Gitu loh. Dulu gak usah tanya. Ngerti nggak? Lanjut aja dulu. Udah lanjut dah. Terus. Maryam Baik, ini baik, sekarang mengandung lanjut, kan, bang. Mengandungnya ini bukan dari air gunung lagi bang. Ngerti nggak? Terusin, udahan belum? Tapi yang dikandung Maryam ini dari air laut. Air laut tadi siapa bang? Bapak, Nah, Bapak itu kan punya firman bang. Ya kan bang? Kehebatan Bapak itu punya firman bang. Apa kehendaknya semua jadi. Apa yang dimau semua jadi. Kun fayakun kalau dari dalam Islam nggak bang? Buka surat Udah. An-Nisa. udah 171. cukup ya. Sampai sini ya. Loh, Gantian bicara. Anda panjang loh. Bentar.
Anda 5 menit loh. Paham. Anda udah 5 menit. Hanya kita berbicara sampai kandungan dulu tadi ya. Bang Oke. Yeswa, gantian ya, saya mau Gantian. Oke, kita oke, tegas oke, ya. lanjut. Ya. Silakan Bang Handi. Jadi saya udah dapat poinnya. Air laut adalah Bapa. Air tawar adalah Adam. Air tawar ini mengalir menjadi Maria. Maria mengandung tanpa ada air pada air gunung atau non air gunung. Terus kemudian pertanyaan langsung sederhana. Sebelum proses Bunda Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada atau belum? Saya ulang kembali ya. Air laut, air tawar adalah Adam. Kemudian Adam ini beranak cucu menjadi Maria atau air tawar sampai ke air Maria. Sebelum Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada? A. Sudah ada. B. Belum ada. Silakan. Dari awal kan sudah ada air laut, Bang. Yesus dari apa Yesus? Tinggal jawab, sudah ada apa belum? Sudah ada kan? Sudah ada. Cukup. Hei, Cukup. kan tidak ada air laut loh. Cukup. Udah dijawab, sudah ada. Baik. Pertanyaan yang kedua. Waktu penciptaan Adam yang air tawar ini, apa peranan Yesus di dalam air laut ini dalam menciptakan Adam? Silakan. Sakit-sakit loh jawab pertanyaan gua. Bang, Nah. air laut kan sudah ada itu, air laut. Saya ulang pertanyaannya ya. Dengarkan, simak. Anda tadi bicara, saya simak, saya tulis. Waktu air laut menciptakan air tawar adalah Adam itu sendiri. Terus kemudian air tawar ini beranak cucu menjadi Maria. Pertanyaan sederhana. Waktu penciptaan air tawar adalah Adam itu sendiri. Apa peranan Yesus di dalam penciptaan air tawar ini, air gunung ini? Silakan. Sakit Bang. loh. Sakit loh. Dijawab dulu, jangan ngomong dulu lah. Ya Jangan udah, potong, kasih waktu lah. Ya dijawab langsung aja Pak Dilanya. Dijawab. Gini loh. Pasti nggak- Pasti nggak dijawab. Saya mau jelasin udah dipotong. Saya mau jelasin udah dipotong. Belum klimaks sudah dipotong. Pertanyaannya apa coba? Pertanyaan saya diulang coba. Pertanyaannya kan Bang, apa peranan Yesus, air laut kan, dalam penciptaan Adam gitu kan Bang? Ya, silakan jawab. Saya kan tadi udah bilang air laut itu dikandung sama Maryam. Saya nggak nanya mau dikandung peranan, belum ada Maria loh. Peranannya peranan. Maria belum ada kok. Maria belum ada. Loh gini. Berarti Keterlibatannya maksudnya Bang Andi. gini loh Bang Andi, yang Iya. Bang Andi tanyakan, ini Adam apa Maria? Ya, makanya dengarkan pertanyaannya, saya ulang ya. Air laut adalah Bapa. Di sana juga ada Yesus. Kemudian pertanyaan saya sederhana. Waktu penciptaan air gunung adalah Adam. Apa peranan, apa sumbangsi Yesus waktu penciptaan Adam? Silakan. Wah ini Bang Andi ini belum tadi saya jelasin belum kelar udah dipotong. Malah minta Abang ini jawab Bang, bukan ditanya, bukan mengklaim-klaim. Bang Yeswa, tinggal dijawab. Kalau ada peranan apa, nggak ada peranan apa gitu dong. Kan Iya. gitu. Simpel Jawab aja. dong. Mana sih? Gini loh Bang, Bang Andi, gini loh Bang. Saya runutin dari awal ya Bang. Gak usah langsung jawab aja, udah dirunut kok. Aku udah ngerti, saya itu paling ngerti loh Rambut. Jangan kan begini, kuhap aja dibahas orang, saya paling cepat loh bahas kuhap. Ini nih, saya ulang lagi nih ya, dengerin. Bapak itu ibarat Anda, analogi Anda saya pakai, mestinya Anda nyaman. Ya. Air laut. Sebentar Air ya, laut. dengerin, mestinya Anda nyaman menjawabnya, karena ini analogi yang Anda ciptakan sendiri. Yang gitu, analogi Anda adalah
air laut itu adalah Bapa Sang Pencipta. Adam ini adalah air tawar atau air gunung. Pertanyaan sederhana, waktu penciptaan air gunung atau Adam ini, apa peranan Yesus di situ? Silakan. Yang dikandung Maria itu air apa, Bang? Saya belum ke Maria loh, baru ke Adam dulu. Tinggal jawab, Pak. Ini loh, kamu kok bisa bawa-bawa itu nama Yesus? Maksudnya Bang Handi punya peranan atau tidak? Cuma itu aja, tidak atau iya. Wah, ini nggak bisa diskusi Anda kayak ini ya. Atau saya ulang, saya permudah dulu. Saya ulang, dengerin. Waktu Bapa atau air laut ini menciptakan air tawar, yaitu Adam, apakah Yesus sudah ada? A. Sudah ada. B. Belum ada. Kalau sampai di Adam kan belum diikrarkan namanya kan, Bang? Oh, dia Dikasih bilang ke Maria, tadi. kan, namanya. Belum ada yang kenal loh. Bukan itu ya. Saya, entar dulu Pak, saya nggak bilang dikenal atau tidak. Ini kan analogi Anda, iman Anda. Sederhana Belum pertanyaannya. kenal. Ya, sekarang, Kasih tahu namanya gitu loh, Bang. oke, saya makanya dengarkan, tinggal jawab. Waktu air laut menciptakan air gunung, yaitu Adam, apakah Yesus sudah ada atau belum ada? Silakan jawab. Perannya ada, air laut kan ada. Sudah ada Yesus sama belum? Saya nggak nanya peran. Sudah ada belum? Kalau nama Yesus itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Iya, jawabannya. Ya. Kalau belum ada, saya nggak usah nanya perannya. Buat apa nanya perannya? Dia nggak ada kok. Loh, kamu Ah. sadar, Bang. Lo kan gimana sih? Yang Kalau dengerin. Kalau Yesus sudah nggak. Buka Anissa. Kenapa lari ke Anissa? 171. Buka Anissa 171. Kenapa lari ke sana? Loh, kan biar runut. Nggak bisa pakai Bible dong. Nggak bisa pakai Bible. Nggak ada urusan sama Al-Quran di sini. Bible kok. Loh, Lu apa itu, Bang? Saya jelasin. Kenapa lari ke Al-Quran ya? Kenapa lari ke Al-Quran ya? Hah? Nggak nyambung ke semua dari. Kalau begitu Bible kita bakar aja gitu. Nggak bisa dipakai. Anda ini Kristen kok pinjam Al-Quran menjelaskan amburadul. Nggak mana ceritanya. Anda Kristen mau minjam Al-Quran. Terus Bible gunanya apa? Bungkus kacang gitu. Enak aja kamu. Analogi Gabriel mau pakai Al-Quran. Analogimu ini saya mempermudah kamu gitu loh. Saya rasa, oh ini orang piawai beranalogi. Saya catat loh semua sampai mengandung Bunda Maria. Saya catat. Tapi nanti habis lu saya tanya. Ternyata nggak bisa jawab juga. Gimana ini orang oteng-oteng kayak begini? Kalau dalam air laut ini Bapak menciptakan air gunung, Yesus belum ada, ya buat apa nanya perannya? Gitu loh. Tapi kalau ada, ya kita tanya perannya. Itu loh, mudah itu loh. Mestinya kalau mengambil analogi, harus cerdas juga. Hati-hati, sekarang mahasiswa ini udah pada kritis loh. Hati-hati berargumentasi, hati-hati berpendapat. Semua orang kritis bisa bertanya. Siapa yang mendalilkan? Dia yang harus membuktikan. Siapa yang menerangkan? Siap-siap ditanya oleh audiens. Kan begitu. Itu dong. Mau menjawab pakai Anissa. Haram judulnya. Haram judulnya itu. Nggak ketemu Bang Andi, nggak ketemu. Kalau dia mau bahas Al-Quran, bukan Al-Quran nggak ketemu Bang Andi. Kecuali berjanji, maaf Bang Andi, Bible saya amburadul, udah jadi sampah. Saya pinjam Al-Quran, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya persilakan. Tapi kalau sepanjang Anda masih percaya tuh Bible, ya pakailah. Karena haram Al-Quran ini mengambil analogi kayak begini, haram hukumnya, kan begitu. Kecuali ada catatan, maaf Bang Andi, Bible saya amburadul, saya tidak mau pakai lagi, boleh nggak pinjam Al-Quran? Boleh, boleh. Tapi saya hajar balik. Jangan pakai konsep ini. Kalau di Al-Quran jelas, ya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dengan kun fayakun, maka jadilah. Selesai. Mudah menjelaskan itu. Begitu juga Adam diciptakan.
Begitu juga bagaimana Nabi Isa alaihissalam, terus kemudian Siti Maryam mengandung. Tinggal kun payakun, jadilah kan begitu. Gak ada urusan itu air laut, air tawar. Aduh capek deh gitu loh. Gak ada urusan kayak gitu. Ini apa nih orang Kristen nih, ada dua nih. Wassalam kan. Analoginya kemakan sendiri gitu. Mana nih arahnya nih, pingsan? Bang, Sekarang pertanyaannya jawab. Waktu penciptaan atau air laut menciptakan air gunung, apakah Yesus sudah ada? A. Sudah ada. B. Belum ada. Jawab. Bingung sendiri dengan analoginya. Bang, Apa? Allah kan sudah ada. Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. Yesus itu dari air apa? Dari roh apa? Iya, tinggal jawab. Saya ulang pertanyaannya. Waktu air laut menciptakan air gunung, apakah Yesus sudah ada? A. Sudah ada. B. Belum ada. Sudah ada. Sudah ada, baik. Apa peranan Yesus waktu penciptaan air gunung? Silakan. Dia kan yang menciptakan. Oke. Dia Oke, cukup. Jadi ya udah dijawab. Yesus lah yang menciptakan air tawar, atau Yesus yang menciptakan Adam, betul? Yes. Yes, baik. Lanjut ke cucu Adam, namanya Maria. Yes. Baik, yes. Yang dikandung Maria itu siapa? Silakan. Loh, kok malah tanya saya? Lu terus saya tanya siapa? Orang analogimu kok ini? Mampus. Pasti ditanya Ini, Bapak yang bawa analoginya. Yang dikandung Maria kan air laut. Air laut, Bang. Yang dikandung Bunda Maria adalah Bapak yang pencipta alam semesta, betul? Yes. Oke, baik. Bunda Maria mengandung 9 bulan. Yes. Jadi yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Adam, yang air laut tadi. Betul? Yes. Oke. Apakah ada air laut di luar setelah Bunda Maria mengandung? A. Ada. B. Tidak ada. Bang, gini loh, Bang. Pusing. Kamu tahu Pusing. air laut kan, Bang? Pusing. Pusing. Bingung kan. Kalau air Pusing. laut, diem dulu, jangan ngomong lah, diem. Ya, Air laut kan luas, Bang. Itu seperti Allah yang maha besar kan? Iya kan, Bang? Allahu Akbar. Jawab saja, jawab saja. Kalau Saya ulang pertanyaannya ya. malah gak usah diulang, udah ngerti, woi. Apa pertanyaannya? Udah ngerti. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Ah. apakah yang dikandung Maria ini sama seperti air laut yang ada di luar? Gitu kan, Enggak Bang? begitu, enggak begitu. Gimana? Makanya dengarkan baik-baik. Ya, air laut ini adalah Yesus juga yang menciptakan Ya, Adam. ya, Adam beranak cucu, Ya. diam dulu. Beranak cucu Ya. namanya Maria. ya, Maria mengandung, ya. jangan berisik begitu dong. Bunda Maria mengandung Air laut, yang menciptakan Adam. air laut. Yang dikandung kan air laut. Masa Bunda Bukan Maria air. mengandung air? Kan masih bahas analogi loh, Bang. Nanti kamu nggak ngerti. Iya, makanya Kamu dengarkan nggak dulu. Bunda Maria mengandung air laut yang menciptakan Adam. Yes, Oke. yes, true. Sebelum saya bertanya ke situ, yang menciptakan Adam air laut ini satu atau dua? Satu lah, Satu, pinter. fix. Nah, Maha Esa. yang satu ini, yang Maha Esa ini masuk ke dalam kandungan Maria, betul? Yes, Oke, baik. 9 bulan dia betul di dalam. yes. Oke. Masuk. Pertanyaannya adalah, Bunda Maria mengandung yang satu ini sang pencipta. Apakah masih ada pencipta di luar kandungan? A. Ada. B. Tidak ada. Masih ada. Berarti ada dua dong. Loh. Kok bisa ada dua, Bang? Bang, gini loh saya jelasin. Kalau nggak ngerti, jangan ketawa dulu.
Kalau nggak ngerti jangan ketawa, dengerin penjelasan dulu. Nanti nggak paham. Nanti nggak paham. Makanya ada di luar kandungan, pasti dua dong. Mana sih ceritanya Bang? Air laut yang di laut Bang, kalau diambil satu botol, ya Bang, dibawa ke gunung, apa namanya air gunung? Jawab. Itu jawab dulu. Loh, ini anak Bang, ini tetap air laut. Belajarin ini. Tetap air laut. Tetap air laut kan? Iya, terus. Nah itu pikir sendiri, makanya kalau dijelasin itu dengerin. Kok kita bertanya suruh mikir? Loh, kan udah dikasih tahu. Sekarang pertanyaannya saya ulang. Apa? Dengerin. Bunda Maria mengandung satu-satunya air laut pencipta Adam. Nah, pinter. Oke, setelah mengandung 9 bulan di dalam pencipta ini. Yes. Karena pencipta ini hanya satu. Yes. Apakah di luar kandungan masih ada lagi pencipta atau tidak? Air laut Bang, yang di laut kan masih ada air laut. Berarti ada dua dong. Botol. Berarti ada dua. Satu botol diambil, lalu lalu ditiupkan kepada Maria gitu loh Bang. Wah. Iya Pak, berarti air laut yang lain masih ada di luar kandungan Maria gitu maksudnya. Iya. Jadi gimana? Itu berarti dua apa jadi air gunung? Astagfirullah. Kandung Maria ini air laut apa air gunung? Gimana? Ayo. Jadi udah. Jadi kesimpulannya, gantian bicara, gantian. Air laut sama air gunung itu beda. Jadi kesimpulannya adalah air gunung mengandung air laut, betul? Yes. Kalau air gunung mengandung air laut, apakah air laut masih ada di luar kandungan? Loh, kan masih ada laut Bang, laut itu maha kuasa. Yang maha kuasa, maha besar itu. Ada berapakah air laut? Loh, air laut cuma satu loh. Satu. Berada di mana dia? Ya ada di laut. Di dalam kandungan siapa? Ya itu kan Allah maha kuasa, dia bisa berfirman. Nggak konsisten Bapak. Kalau malah ketawa. Parah. Bang, kamu ngerti nggak konteks yang maha kuasa? Iya. Nggak usah yang maha kuasa ini kita belum tahu, kita membahas maha kuasaannya, kita membahas keberadaannya dulu. Itu maha kuasa Bang. Kita membahas keberadaannya. Iya, mampu dan bisa, jangan membatasi Allah. Oke, baik, kalau begitu saya bawa ke yang maha kuasa. Baik ya, dengarkan. Apa yang dikuasai Sang Maha Kuasa ini waktu ada di dalam kandungan 9 bulan? Apa yang dia kuasai? Silakan. Mampus lo. Namanya Maha Kuasa ya bebas Bang. Loh. Kita manusia emang bisa ngatur. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Air laut ini Maha Kuasa. Ya. Nongkrong 9 bulan dalam kandungan. Pertanyaan sederhana. Loh, enggak gitu. Itu pikiranmu sempit Bang. Hei. Dengarkan dulu pertanyaannya. Air laut. Abang Andi nih. Hei. Dengarkan dulu pertanyaannya. Bang, Abang Andi ini malaikat ya. Malaikat Jibril disuruh Allah. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ambil ruh. Dengarkan dulu pertanyaannya. Air laut ini menurut Anda Maha Kuasa. Saya ikuti Anda loh. Sedangkan air gunung ini mengandung air laut. Air gunung ini adalah cucu daripada Adam, namanya Maria. Dengarkan dulu pertanyaannya makanya. Ya, jadi Bunda Maria mengandung air laut yang Maha Kuasa ini selama 9 bulan. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dikuasai yang Maha Kuasa air laut ini di dalam kandungan Bunda Maria? Apa yang dia kuasai? Silahkan. Mampus loh. Loh, Allah kan menguasai semuanya Bang. Apa yang dikuasai dalam kandungan? Dalam kandungan itu masuk untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi Yesus. Itu. Apa yang dikuasai dalam kandungan?
Loh, dia itu kan menjadi daging kan air itu. Saya nggak nanya menjadi. Ya dan minta ampun ya orang. Ya itu dia berkuasa tanpa seorang ayah. Allah Maha Kuasa itu mampu gitu loh. Iya Pak Yusuf, kita tanya Bang Handi apa dari air tunjukkan gunung. Pertanyaan kuasanya. Yesus dalam kandungan itu maksudnya pertanyaan Bang Handi, bukan mengarah kepada apa namanya itu nggak punya bapak lah, nggak punya apa, bukan itu yang ditanyain. Fungsi kekuasaannya. Kekuasaannya Yesus itu pada saat dalam kandungan itu di mana kuasanya gitu loh. Gini loh ya, Bunda Maria mengandung yang Maha Kuasa. Bunda Maria umur kandungannya 9 bulan. Yang Maha Kuasa ada di dalam kandungan Maria. Yang Maha Kuasa ada di dalam ciptaannya cucunya Adam. Pertanyaan saya, apa yang dikuasai yang Maha Kuasa ini selama 9 bulan dalam kandungan? Silakan. Nah, itu pertanyaannya. Loh, air laut itu masih ada Bang. Laut itu masih ada. Itu yang di bawah itu cuma. Saya nggak nanya di luar, saya nggak nanya di luar, saya nanya yang di dalam kandungan. Yang di dalam kandungan itu ya berproses Bang. Apa yang dikuasai? Dikuasai ya dia mau menjadi benih-benih. Mau menjadi manusia ya nggak tahu itu. Bukan itu Bang. Paham kamu nih ya, nggak bisa beranalogi kamu nih ya. Bahaya kamu nih. Apa kuasanya Yesus dalam kandungan itu? Kan Yesusnya Tuhan ini ceritanya. Apa kuasanya dalam kandungan itu Bunda Maria tuh? Justru kebalik, Bunda Maria loh yang menguasai yang Maha Kuasa. Iya. Loh nggak bisa Bang, nggak bisa dikuasai. Tidak begini loh, diam dulu ya. Gini loh. Ya nggak diam dulu kau, diam dulu kau. Kamu nggak jawab. Kamu nggak jawab. Justru Maria itu cuma wadah. diam dulu, diam dulu ya. Justru Maria menguasai yang Maha Kuasa selama 9 bulan. Kenapa? Karena Bunda Maria lah yang memberi kehidupan yang Maha Kuasa ini dalam kandungannya. Itu pikiran lu Bang, pikiran lu terlalu sempit. Loh kok sempit? Ada diam dulu, nanti Anda bantah gitu loh. Ya gantian bicaranya. Kalau Bunda Maria sakit, ngomong aja lu bantah terus. diam dulu. Kalau diam Kita dulu lah. gantian nggak Pak Yeswa? Gantian ya, silakan Bang Handi. Saya sebenarnya bicara, saya bisa libat suara Anda, tapi nggak enak lah. Saling menghormati aja. Jadi Bunda Maria itu mengandung yang Maha Kuasa, sebagaimana konsep Anda. Saya tanya apa yang dikuasai yang Maha Kuasa ini waktu dalam kandungan? Anda nggak bisa menjawab, terpaksa saya counter attack. Justru Bunda Maria lah yang menguasai yang Maha Kuasa ini. Kenapa? Bunda Maria yang memberi nutrisi gizi kepada yang Maha Kuasa. Satu. Bunda Maria kalau sakit, yang Maha Kuasa ikut merasakan sakit. Bunda Maria kalau kekurangan gizi, yang Maha Kuasa kurus-kurus di dalam. Itu ada namanya tali pusar. Disitulah yang Maha Kuasa numpang hidup kepada Maria. Maria kalau masuk kepada WC, BAB, yang Maha Kuasa ikut di dalamnya. Bunda Maria kalau pergi ke pasar, yang Maha Kuasa ke bawah-bawah. Bunda Maria kalau lagi dekatan sama Pak Yusuf, yang Maha Kuasa ikut ada di situ. Artinya tidak ada satupun bukti bahwa yang Maha Kuasa menguasai Bunda Maria. Justru kebalik. Ciptaannya lah yang menguasai yang Maha Kuasa ini. Nah, kalau Anda mau berbalik arah, silakan jelaskan. Apa yang dikuasai yang Maha Kuasa ini di dalam kandungan selama 9 bulan? Silakan. Yang Anda pakai itu Bang Handi, itu perspektif manusia. Jangan pakai perspektif Anda dong. Allah itu Itu Maha kata Kuasa Rogo. sama segalanya. Kalau dia udah nentuin kayak gitu, ya udah itu udah kun fayakun. Gitu loh. Jadi kamu jangan mempersempit. Jadi Allah itu kecil di kandung Maria, nanti dia dibawa kemana-mana. Gini-gini, nggak bisa gitu. Tetap air laut itu masih di laut, masih besar kuasanya, masih dunia ini masih berputar, masih ada burung terbang, masih ada manusia hidup di mana-mana. Gitu loh. Jadi yang dikandung Bunda Maria bukan yang Maha Kuasa ya?
Loh, kok malah dibalikin lagi? Jangan muter ke sana lagi. Tadi kan Bang Andi udah setuju kalau yang dikandung itu air laut, air yang maha kuasa, Oke. roh Allah, Ya, rohullah. Kalau begitu Udah tunjuk jelas, ke Gimana? Kok diem? Gimana? cek ya. Apa yang dikuasai? Apa yang dikuasai yang maha kuasa ini selama 9 bulan di dalam kandungan? Apa? Loh. Kok kamu malah mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan itu? Ya kan di dalam kan Hei, jangan gitu Bang Andi pertanyaannya. Kamu pertanyaannya salah, itu pertanyaan menjebak, jangan itu. Loh, yang Kamu kan memasuk percaya, yang Kamu memasuk percaya Tuhan Maha Kuasa, yang memasukkan yang maha kuasa ke dalam kandungan siapa? Saya apa Anda? Ayo, siapa yang membatasi yang maha kuasa? Anda atau saya? Ayo. Loh, yang membatasi kan Anda sendiri Bang, tadi Anda bilang kan. Siapa Loh, yang membatasi? Kok saya yang membatasi? Kalau- Anda yang memasukkan kok. Anda yang mengatakan yang maha kuasa dikandung Maria loh. Siapa yang ngomong? Iya. Yakin. Nah, kalau yang maha kuasa, ya kalau yang maha kuasa, Yang dikandung kalau yang maha kuasa dikandung oleh yang tidak maha kuasa. dikandung itu cuma 1 botol, bukan air laut semuanya, enggak bakal mampus Maria, woi. Mampus Maria Dengan mana, Bang? kalau masuk. Berarti tidak maha kuasa dong yang dikandung Maria. 1 botol. Setetes pun air laut beda sama air yang ada di gunung. Hiburan, Itu loh, hiburan. ngerti enggak? Oh, jadi yang dikandung Bunda Maria tidak maha kuasa. Loh, air laut kan tetap roh Allah. Jadi yang Kecil pun roh Allah itu maha kuasa Bang. Oke, kalau maha kuasa, Kecil pun tetap ya udah aja. jelaskan apa yang dikuasai Apa yang coba? maha kuasa, apa yang dikuasai Emang yang Allah maha sudah terlihat? nggak usah bahas itu, nggak ada hubungannya. Apa yang dikuasai yang maha kuasa di dalam kandungan 9 bulan apa? Coba jelaskan. Apa? Apa yang dikuasai yang maha kuasa di dalam kandungan selama 9 bulan apa? Kok Apa? pertanyaannya apa yang dikuasai di kandungan? Ya kan maha itu kuasa. mencakup semuanya. Kan maha kuasa dia di dalam kandungan. Ya udah tahu kan maha kuasa, ya udah. Iya apa yang di Gitu loh. Iya apa yang dikuasai di dalam apa? Mampu maha kuasa semua. Mampu apa? Mampu apa? Loh, wah ini Bang Andi ini patut ditanyain ini. Imanannya ini. Cuma tertawa doang, nggak ada ilmu. Loh, Anda yang kejebak atas analogi Anda loh. Loh, Bang Andi sendiri yang mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan itu loh. Itu fatalnya Bang Andi di situ. Loh, Anda yang mulai loh. Kuasa Tuhan, Bang. Ya kan Anda yang mempersempit karena Anda yang mempersempit karena yang maha kuasa Anda masukkan dalam kandungan. Itu loh, Anda yang mempersempit. Itu namanya maha kuasa Bang. Ngerti nggak? Kun fayakun. Apa lagi? Apa lagi? Ada roh nggak yang masuk ke dalam Enggak. Maria? Iya itu kan air laut yang masuk yang maha kuasa. Nah, tahu kan? Tahu sendiri Iya. juga itu. Iya, apa yang dikuasai dalam kandungan? Bingung. Ya semuanya dikuasai lah. Apa? Jelaskan. Dikuasai lah. Bagaimana bisa berkuasa? Dia terkurung dalam kandungan. Loh. Terkurung. Bagaimana Bang? Kamu itu salah. Kamu itu yang malah mempertanyakan ketuhananmu sendiri itu loh. Saya ini bukan Tuhan saya dalam kandungan, bukan Tuhan saya. Najis gue menuangkan dalam kandungan. Najis. Kafir lah gue kalau menuangkan dalam kandungan, kafir gitu. Sekarang ini ada yang tanggung jawab. Nah, Anda nggak bisa jawab gini aja deh. Anda bisa jawab. Sebenarnya Tuhannya Maria itu yang mana sih? Dalam kandungannya atau luar kandungan? Tuhannya Maria. Yang dikandung Maria itu cuma 1 botol, Bang. Satu botol. Air lautnya itu masih besar gitu loh. Tapi kan tetap yang dikandung itu masih air laut loh, gitu loh. Saya ulang ya. Ngerti nggak? Ya udah cukup. Ngerti. Sekarang saya tanya kepada Anda,
Yang Tuhannya Maria yang mana? A. Dalam kandungan, B. Luar kandungan. Yang mana Tuhannya Maria? Bingung lagi dia. Sama aja Bang, sama-sama air laut. Yang gitu. mana? Jelaskan yang mana. Yang mana aja sama itu, sama-sama Jadi- air laut. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Yes. Jadi Jangan ketawa, itu air laut itu. jadi Itu air Tuhan dalam gunung. jadi Bunda Maria berkata begini, Tuhanku adalah isi kandunganku, gitu. Begitu. Iya, Bingung kan? Wah, kamu ini Bang. agak apa? Sebentar dulu Bang, ini aku mohon pamit dulu Dinda. Iya Oke, iya deh. semuanya teman muslim, aku turun dulu. Iya deh. Iya. Iya deh. Oke, assalamualaikum. Kan sudah saya Makasih, analogikan kayak gitu Bang. Semuanya terserah kamu Bang. Mau percaya apa enggak itu terserah. Enggak. Ya ini Anda percaya loh. Jadi artinya Bunda Maria itu Tuhannya adalah isi kandungannya gitu ya. Itu cuma bagian kecil Bang. Tapi tetap esensinya itu sama gitu loh. Hakikatnya sama. Enggak, saya enggak Hakikat. nanya itu. Hakikatnya Saya nanya Tuhannya Maria yang mana, di luar kandungan atau dalam kandungan? Mana loh? Yang mana Tuhannya Maria? Itu kan menjadi seorang hamba Bang. Tetap. Air laut menjadi hamba. Hah? Air laut menjadi hamba. Duh, air laut kan tetap di laut. Tapi yang dikandung itu air laut. Ya berarti yang dikandung itu adalah yang maha kuasa. Betul? Ya. Nah, Tuhannya Maria yang mana? Dalam kandungan atau di luar kandungan? Sama Bang. Itu esensinya sama. Hakikatnya sama. Berarti Tuhannya Maria Coba, ada. Dengerin dulu. Diam dulu, diam. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul ya? Betul nggak? Bener nggak? Bener nggak? Anakku adalah Sama. Tuhanku. Bener nggak? Anakku adalah Tuhanku, betul ya? Sama. Jawab, bukan sama. Bener nggak? Sama. Oke, kalau Maria berdoa bagaimana ya? Tuhanku yang dalam kandunganku, begitu ya? Begitu doanya. Sama aja Bang. Yang penting sama, mau ke air laut, mau ke yang dalam kandungan itu sama esensinya. Iya. Coba baik. carikan Bang. Ya cukup udah jelas. Coba Kalau ini carikan. dengerin Itu dulu. menolak penyembahan. Iya. Menerima Iya, penyembahan. Tidak paham. menolak dia. Waktu Bunda Maria mengandung Yang Maha Kuasa, Tuhannya Pak Yusuf siapa? Dia udah punya Siapa, suami Pak lah. Yusuf siapa? Suaminya Maria. Namanya Pak Yusuf. Oke, Tuhannya Pak Yusuf siapa? Ya tetap itu. Yang mana? Bapak kan tetap Dalam kandungan apa luar air kandungan? laut. Yang Dalam- dikandung itu sama esensinya loh. Oke, jadi Pak Yusuf, Sama aja. jadi- sama. jadi Pak Yusuf menyembah anak tirinya. Hakikatnya sama. Dengarkan dulu. Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Maria punya suami namanya Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf ini menuhankan anak tirinya, betul? Betul apa betul? Hakikatnya sama. Loh, kok saya nggak nanya hakikat. Esensinya Siapa? sama gitu loh. Ngerti nggak? Siapa Tuhannya Pak Yusuf? Silakan. Sama Bang, sama aja. Sama-sama air laut itu. Ya, dalam kandungan atau luar kandungan? Yang di dalam kandungan hakikatnya sama. Di luar Oke, kandungan baik. pun yang di Oke. laut, yang maha kuasa itu sama. Sama, aja. baik. Siapa nama Tuhan yang Maha Kuasa itu di dalam kandungan Maria? Siapa namanya? Namanya yang dikasih sampaikan kepada malaikat. Namanya itu Yesua. Yesua. Ya. Jadi Tuhannya Pak Yusuf adalah Yesua yang ada dalam kandungan, betul? Sama, YHWH itu nama Yesua itu. Iya, Dia menyelamatkan ya, itu poinnya. ya ini masih dalam kandungan ini, belum dilahirkan loh. Sama aja itu, Pak. Jadi orang-orang di zaman itu ya kan
Tidak mungkin dong Bunda Maria hanya sendiri sama suaminya. Kan ada kaumnya juga, ada masyarakat banyak, ada tentara Romawi, ada Kayafas, ada Yudaisme, ada semuanya kan banyak tuh gitu loh ya. Pertanyaan sederhana Bang, orang-orang di sekitar itu atau masyarakat penduduk di sekitar itu, apakah dia tahu kalau Bunda Maria sedang mengandung Tuhan mereka? A tahu, B tidak. Tidak tahu lah Bang. Tidak tahu. Iya. Berarti mereka salah Tuhan karena dia tidak tahu ada Tuhan. Belum diutarakan Bang. Berarti mereka ini tidak mengenal Tuhan. Betul? Mengenal dong. Kalau mengenal, kenapa Anda bilang nggak tahu kalau ada Tuhan dikandung? Gimana Bang? Kenapa Anda mengatakan mereka mengenal Tuhan, sedangkan mereka enggak tahu kalau Bunda Maria mengandung Tuhan? Jangan-jangan mereka salah Tuhan? Karena mereka itu belum mengerti Bang. Tapi itu mereka juga nggak salah. Yang disembah mereka itu tetap YHWH Elohim Israel, bukan Allah negeri Mekah gitu loh. Tapi Tuhan itu ada dalam kandungan loh. Loh, emang Tuhan di dalam kandungan doang? Kan masih ada laut. Oh, berarti banyak Tuhan. Loh, Loh, jangan salah, kena jangan lagi. salah kamu Bang. Iya. Kembali ke konteks tadi loh, Tuhan Maha Esa dia berkuasa meniupkan rohnya ke dalam perut Maria seperti air laut diambil dalam botol dibawa ke gunung gitu loh. Masuk Oke. paham? Oke, yang meniupkan roh ke dalam Maria siapa? Allah, Terus yang dikandung Maria siapa? rohnya kan, roh Allah, roh Itu nggak meniupkan roh namanya. Kenapa lari ke Anissa pakai Bible? Kenapa lari ke Anissa? Emang Bible diinjak-injak aja begitu, nggak mau dipakai? Roh darinya Anissa. Kenapa pakai Anissa? Ini pakai Bible. Satu. Jadi kita nggak pakai Bible nih. Bible dibakar aja gitu. Pakai Bible dong. Loh. Loh. Pakai Al-Quran. Nggak bisa. Ayo, Najis. pakai Al-Quran, ayo. Najis Al-Quran menjelaskan seperti ini. Pakai Al-Quran, ayo pakai Al-Quran. Najis Al-Quran pakai ini sekarang. Takut. Pakai Al-Quran takut. Kalau Al-Quran gampang, tidak ada konsep. Takut. Aduh. Takut ya. Gantian bicara. Najis Al-Quran pakai kayak begini caranya. Ayo buka kita. Aduh, diam dulu. Saya jelaskan dulu ya. Buka. Kalau Anda nggak mau kondusif, saya mute dulu sementara ya. Dengarkan baik-baik dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan Al-Quran akidah kamu. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi Kristen itu harus konsisten pakai Bible dengan konsep kamu. Jangan nyebrang-nyebrang. Tidak ada urusannya dengan Al-Quran. Ya, konsep kamu itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa ini yang menciptakan Adam masuk sendiri ke dalam cucunya Adam yang namanya Maria. Jadi yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Adam. Yang dikandung Maria adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Bunda Maria menguasai Tuhan yang Maha Kuasa. Bunda Maria menghidupi Tuhan yang Maha Kuasa. Bang, pikiran lu. Lu diam dulu, jangan nyebrang-nyebrang dulu. Ini yang kau pakai analoginya tadi. Analogi kamu mempersulit kamu sendiri. Tuhannya Bunda Maria adalah isi kandungan Bunda Maria. Tuhannya Pak Yusuf adalah isi kandungan Bunda Maria, bakal adalah anak tirinya Pak Yusuf. Masyarakat setempat tidak mengenal kalau ada Tuhan yang dikandung Bunda Maria. Artinya menurut akidah Anda, diam dulu kau, ngapain pakai Al-Quran? Gak ada urusan Al-Quran di sini. Jadi masyarakat setempat. Kok gak ada urusan Al-Quran? Kitab kamu apa Bang? Kitabmu apa? Yang membahas Al-Quran siapa? Kitabmu apa Bang? Yang membahas Al-Quran siapa? Ini saya mau kasih contoh kamu biar kamu pikiranmu terbuka sama kitabmu sendiri. Nih, saya bacain. Ngajarin Al-Quran ke kita.
Al-Quran enggak menginginkan itu Trinitas. Gimana sih Anda ini? Gimana bicara Al-Quran enggak mengambil Trinitas? Mana tahu Al-Quran Trinitas. Kan ini juga ini orang. Kecuali Anda sudah tanda tangan. Bang Andi, maaf. Bible saya sampah. 1. Saya tinggalkan Bible sekarang juga. 2. Nah, izin dong pakai Al-Quran karena Bible sudah tidak bisa membantu konsep ketuhanan saya. Baru saya persilakan pakai. Nah, ini tadi membahas konsep ketuhanan Anda, pakai iman Anda berdasarkan kitab Anda, yaitu Bible. Kenapa nyabrang ke Al-Quran? Najislah Al-Quran menjelaskan bagaimana Siti Maryam mengandung Allah seperti tadi. Najis kuadrat. Siti Maryam itu mengandung yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada unsur kemahakuasaan Nabi Isa alaihissalam itu. Nabi Isa alaihissalam itu hamba Allah, hamba yang diutus ke muka bumi untuk Bani Israel. Tidak ada unsur keilahian, kemahakuasaan di dalam diri Nabi Isa. Dia adalah hamba. Selesai kalau Al-Quran jelas gitu loh. Diciptakan dengan kalimat Allah, kalamullah. Dengan kun payakun, maka jadi mengandunglah Siti Maryam. Selesai. Dia menjadi Bang Andi, coba ceritanya siapa Tuhanmu, Farid? Siapa Allahmu? Pasti aku jawab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Iya, jadi Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Selesai, nggak ada campur-campur antara Nabi Isa ada keilahian, nggak ada. Jadi kalau mau memakai Al-Quran itu dalam waktu 5 menit paling lama selesai urusan ini. Tapi kalau mau memakai konsep Bible Anda, ya bisa sampai bertahun-tahun. Udah 2000 tahun lebih nggak kelar-kelar. Karena apa? Anda memaksakan anak orang adalah Maha Kuasa. Anak orang adalah Tuhan. Inilah konsep bablas namanya. Konsep yang bisa membuat orang hanya imani saja. Nggak bisa didiskusikan. Makanya setiap kau ambil analogi, saya tanya, kau sendiri yang nggak bisa jawab. Muter ke sana kemari gitu loh. Itulah Jadi jangan. Menuangkan manusia, itulah akibatnya Bang Andi. Betul, makanya jangan dicampur-campur. Nggak bisa dicampur-campur. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu berapa? 3. Al-Quran lu pakai. Al-Quran kamu pakai untuk menjelaskan keimananmu, ya syahadat dulu atuh. Betul. Gitu ya, jangan, nggak boleh nyampur-campur. Ya. Ya itu dibawa baca An-Nisa 171, saya udah baca, paham. Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada kemahakuasaannya. Dia hamba Allah. Selesai toh? Dia hamba, dia utusan Tuhan. Yang diimani umat Islam sebagai nabi. Utusan Allah. Selesai. Bukan Tuhan. Aduh. Segala sesuatu dia bermukjizat di muka bumi karena kuasa Allah. Selesai. Beda dengan Anda. Jadi kalau Anda mau membahas Al-Quran, tanda tangan dulu. Ya, Bible saya nggak laku. Bible saya sampah. Saya nggak mau pakai lagi dah. Saya mau ke Al-Quran aja. Ya, tapi jangan dicampur-campur. Gitu loh. Karena ini bagaikan bumi dan langit. Gitu loh. Beda. Anda tadi mengatakan di dalam kandungan Maria ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya nenekmu kiper lah. Tanggung jawablah kau. Saya tanya ulang. Apa yang dikuasai dalam kandungan? Jadi inilah konsep Anda terakhir ya. Anda ini membuat Tuhan baru. Ya. Semua para nabi tidak mengenal hal demikian. Ibunya sendiri yang merawat dia tidak pernah mengeluarkan statement kalau anaknya adalah yang Maha Kuasa. Ibunya nggak pernah, saudara-saudaranya nggak pernah, bapak tirinya nggak pernah. Masyarakat setempat malah mengatakan bukan Mesias yang ditunggu-tunggu, makanya ditolak. Tidak ada satupun Yudaisme mengakui anaknya Bunda Maria adalah Tuhan. Konsep ini tercipta setelah Yesua Amasya tidak ada di muka bumi, kemudian dibawa ke Roma, dibuatkan satu konsep Trinitas. Dibuatkan surat oleh Paulus, dibuatkan surat oleh Lukas. Dengan matinya ia sebagai manusia, gitu ya, hidup kembali menjadi Tuhan.
dibuatkan konsep Trinitas. Jadi Kristen ini, Anda ini konsepnya konsep terpisah dengan ajaran para nabi, konsep baru. Manusia yang Anda angkat, manusia yang Anda jadikan Tuhan. Begitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.